Menyaksikan live update Tribun News Petang, Sabtu 10 Juli 2021 bersama saya Siska Mawaski. Kami akan menyajikan informasi terkini dari sejumlah daerah di Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami di lapangan. Selengkapnya hanya di live update. Kita awali informasi pertama. Kabupaten Lahat di Sumatera Selatan kini telah ditetapkan sebagai zona merah COVID-19. Penetapan ini menyusul peningkatan angka kasus COVID-19 yang cukup drastis. Terkait penetapan ini, Pemkab Lahat menetapkan sejumlah aturan terkait pembatasan aktivitas masyarakat, seperti membatasi tamu resepsi pernikahan yang hanya boleh dihadiri 30 orang. Pemkab Lahat juga meminta warga yang baru saja datang dari luar daerah untuk melapor. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis Lipoku.com Edi Amin yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Edi. Selamat sore, rekan Siska. Ya, Edi, bisa dijelaskan sejak kapan Pemkab Lahat menetapkan status zona merah di wilayahnya? Ya, untuk status zona merah di Kabupaten Lahat baru 2 hari terakhir, Siska. Oke, lalu seperti apa perkembangan terkininya? Ya, untuk di Kabupaten Lahat sendiri terjadi peningkatan yang cukup drastis, di mana dapat kami sampaikan di sini bahwa jumlah suspek warga Lahat yang terkena suspek berjumlah 1.004 orang, kemudian yang proses 44 orang, yang kontak erat 4.411 orang, kemudian proses 302 orang. Nah, yang terkonfirmasi sampai hari ini sebanyak 1.332 orang, 69 orang meninggal, sembuh 1.079 dan proses 184 orang, Siska. Oke, lalu apakah ada wilayah-wilayah tertentu yang dalam pantauan khusus oleh pemerintah Kabupaten Lahat dan berapa jumlahnya? Ya, dalam 2 hari terakhir ini lonjakan COVID-19 itu terjadi di wilayah kota atau tepatnya di kota Lahat. Nah, ada 2 kelurahan yang mendapat perhatian khusus, yaitu Kelurahan Pasar Lama dan Kelurahan Bandar Jaya, dan 1 di Desa Selawi, Kecamatan Kota Lahat. Baik, lalu apa upaya yang dilakukan oleh Pemkab Lahat terkait dengan peningkatan kasus COVID-19 di sana? Ya, selain penerapan PPKM Mikro, Pemkab Lahat bersama Polri, TNI Polri langsung meningkatkan himbauan, Siska. Kemudian itu secara preventif melakukan pendekatan kepada masyarakat, himbauan. Kemudian bagi masyarakat yang saat ini sedang terkena COVID-19, itu yang sedang melakukan isolasi mandiri, pemerintah Kabupaten Lahat setiap harinya itu menyuplai makanan pada penderita atau warga yang terkena COVID-19. Dan himbauan juga kepada masyarakat dari Pemkab Lahat terkait bagi warga yang baru saja datang dari luar Kabupaten Lahat agar segera untuk melapor kepada pemerintah setempat. Baik, Edi, adakah informasi yang akan kembali ditambahkan? Ya, Siska, sampai hari ini tadi sempat berbincang juga dengan Kapolres Lahat agar semua masyarakat tetap tenang, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Hingga saat ini polisi, TNI, kemudian polisi Pamong Praja juga sedang gencar melakukan razia kepada pengendara agar seluruh pengendara yang melintas di Kota Lahat tetap memakai protokol kesehatan dengan menggunakan masker setiap melaju. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Lipoku.com Edi Amin. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Para calon penumpang di Bandara Hasan Arub Busman MD Nusa Tenggara Timur kini tak perlu lagi bingung mencari tempat rapid test antigen. Pasalnya pihak bandara sudah menyediakan layanan rapid test antigen berbayar. Layanan tersebut disediakan di klinik yang berada di area Bandara Hasan Arub Busman. Diharapkan dengan adanya layanan ini, maka penumpang tidak perlu lagi repot untuk mencari klinik rapid test antigen. Untuk informasi lebih lengkapnya, jurnalis kami dari poskupang.com Oris Goti akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Oris. Ya, halo Oris. Selamat sore rekan Siska. Ya, Oris, Selamat sore. Bisa dijelaskan seperti apa layanan rapid test antigen berbayar dan sudah berapa penumpang yang dilayani di sana?
Baik Siska, perlu saya laporkan layanan rapid antigen di Bandara ND itu sudah beroperasi sejak Maret 2021. Nah, pihak bandara merasa perlu untuk menghadirkan pihak klinik untuk layanan rapid antigen untuk menjawab para calon penumpang ataupun pelaku perjalanan yang kewalahan untuk mendapatkan layanan rapid antigen. Nah, sejauh ini sudah ada sekitar 1.516 penumpang atau pelaku perjalanan yang sudah dilayani. Nah, setelah berjalan kurang lebih 4 bulan, pihak klinik Omsa Medik menambah satu layanan lagi untuk deteksi COVID, yakni Genos. Nah, Genos ini sudah beroperasi baru beberapa hari sejak 1 Juli 2021. Sekian Siska. Oke, baik. Lalu sejauh ini apakah sudah ada penumpang yang hasil tesnya positif? Ya Siska, sejak layanan ini beroperasi, ada selama Juni hingga hari ini terdapat 31 penumpang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sekian Siska. Oke, lalu bagaimana prosedur tes di sana setelah mendapati hasil positif penumpang? Ya, tadi saya menyaksikan langsung layanan rapid antigen di Omsa Medik. Kebetulan ada satu calon penumpang yang terkonfirmasi positif. Nah, ketika diketahui bahwa si calon penumpang ini positif, langsung secara petugasnya langsung menempatkan di tempat yang terpisah dari para calon penumpang lain. Lalu dilakukan wawancara, diambil data diri, identitas dari si calon penumpang yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini. Lalu petugas menghubungi Satgas COVID-19 Kabupaten ND untuk datang menjemput si calon penumpang yang positif. Selanjutnya kewenangannya berada di tangan pihak Satgas, apakah melakukan isolasi mandiri di rumah atau secara terpusat di Stadion Marilonga. Sekian Siska. Baik, lalu sebelum melakukan tes, apakah ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh penumpang, Oris? Untuk rapid antigen, biasanya calon penumpang wajib mengisi data diri dan juga berdasarkan KTP atau kartu keluarga. Sementara untuk Genos, ada beberapa syarat khusus yang mesti dipenuhi. Misalnya 30 menit sebelum tes Genos, calon penumpang tidak boleh makan, tidak boleh minum alkohol, dan juga tidak boleh merokok. Sekian Siska. Oke, lalu bagaimana tanggapan penumpang di sana terkait hal ini? Beberapa penumpang yang saya sempat wawancarai sangat merasa dipermudah dengan adanya layanan rapid antigen dan Genos di bandara ini. Dari segi waktu dan biaya mereka sangat terbantu. Sekian Siska. Baik, Tribunas, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan pihak klinik bandara dan juga warga setempat. Berikut adalah cuplikannya. Buka mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk klinik kami yang di ND, kami buka dari jam setengah 6 pagi sampai dengan jam 2 siang. Kita beroperasi setiap hari, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, dan hari libur pun tetap buka. Ini layanannya hanya untuk khusus penumpang atau juga masyarakat umum juga bisa lakukan di sini? Ini untuk seluruh yang melakukan perjalanan, itu bisa melakukan rapid antigen, Genos di sini. Itu merupakan salah satu syarat untuk keberangkatan, baik mau darat, udara maupun laut. Namun diperhatikan untuk syarat-syaratnya karena dia hanya berlaku beberapa saat sebelum keberangkatan. Jadi dia hanya bisa dipakai satu kali keberangkatan. Untuk yang transit atau yang melakukan 2 atau 3 kali keberangkatan menggunakan pesawat ataupun kapal laut, dia tidak berlaku untuk keberangkatan selanjutnya. Misalkan tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh merokok, ataupun minum alkohol 30 menit sebelum pemeriksaan. Seperti itu. Kalau untuk pemeriksaan Genos, jika ada yang positif, harus diulang 2-3 kali. Jika pemeriksaan yang kedua masih positif, maka pasiennya sudah dinyatakan positif. Jika pemeriksaan kedua dia negatif, maka kita ambil pemeriksaan yang kedua bahwa dia negatif. Ada yang positif 1 kali, sudah cukup kuat menegakkan kalau dia positif. Untuk koordinasinya seperti apa? Untuk koordinasinya, semua pasien positif dilaporkan ke Dinas Kesehatan, kemudian dilaporkan juga ke bagian Satgas untuk penjemputan pasiennya. Setelah itu, untuk isolasi mandiri diserahkan langsung ke bagian Satgas COVID-nya untuk melakukan karantina. Lebih mudah karena lebih dekat dengan bandara. Lebih dekat. Selain itu apa kelebihannya? Tidak antri juga. Oh, ya. Terima kasih. Tua.
Oh, dari orang tua ya? Ya. Orang tua memang sering melakukan rapid antigen di sini? Iya, soalnya itu hari di sini juga kan belum rapid. Pertamanya kan belum rapid, tiba-tiba sudah rapid, langsung diarahkan ke sini. Jadi dari situ bapak bilang langsung di sini saja karena terantri. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 juga terjadi di Apaukayan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, yang merupakan wilayah perbatasan RI Malaysia. Berdasarkan laporan resmi Dinas Kesehatan P2KB Malinau, ada 4 orang suspek COVID-19 yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri. Setidaknya ada 361 warga Apaukayan yang kini menjalani isolasi mandiri. 8 tenaga medis diberangkatkan untuk melakukan pemeriksaan pada para warga. Namun pengiriman sampel swab PCR terkendala akses serta moda transportasi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, jurnalis tribunkaltara.com Muhammad Supri akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, Rizka. Ya, Supri, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan terbaru kasus COVID-19 di wilayah Apaukayan? Baik, dapat kami laporkan bahwa saat ini data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau mengabarkan bahwa terdapat 361 suspek yang dinyatakan positif hasil tes antigen dalam tes yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan P2KB Malinau. Nah, perlu saya sampaikan, Siska, bahwa di wilayah perbatasan saat ini Dinas Kesehatan, dalam hari ini Satgas Penanganan COVID-19 Malinau, tidak dapat menaikkan status suspek menjadi konfirmasi karena susahnya akses ke wilayah perbatasan RI Malaysia tersebut. Namun Satgas Penanganan COVID-19 saat ini memberlakukan isolasi mandiri sebagai langkah penanganan terhadap pasien yang diduga terpapar COVID-19. Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan P2KB, ada 4 laporan resminya, ada 4 pasien yang dinyatakan meninggal dunia suspek COVID-19. Kemudian menyusul 3 orang dinyatakan meninggal dunia juga. Kemudian kami juga mendapatkan laporan dari Kepala Adat Besar Apaukayan, Ibau Alam, mengatakan bahwa saat ini pihaknya mendapatkan laporan 7 kasus meninggal dunia. Dan ada 5 kasus yang saat ini, 5 pasien yang saat ini lagi dalam kondisi kritis di Kecamatan Kayan Hulu. Demikian, Siska. Baik, terkait dengan peningkatan jumlah kasus yang sangat drastis dalam waktu sepekan, seperti apa penjelasan dari Satgas COVID-19 dan bagaimana penanganan? Baik, di awal perkembangannya, Satgas dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan P2KB Malinau awalnya menerima laporan tentang meningkatnya kasus COVID-19 di perbatasan RI Kaltara pada hari Jumat 25 Juni 2021 lalu. Diduga karena ada pelaku perjalanan yang mendatangi sebuah acara atau hajatan keluarga di perbatasan RI Malaysia. Karena keadaannya atau kejadiannya tiba-tiba, maka tidak diprediksi bahwa akan terjadi lonjakan yang cukup tinggi dalam waktu 2 hari. Keterangan Kepala Dinas Kesehatan dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Malinau, dalam hal ini Bupati Malinau, menyampaikan bahwa angka pada saat 2 hari setelah temuan kasus tersebut meningkat dan berkembang di 8 desa terdekat di Kecamatan Kayan Hulu. Pada kesimpulannya, Satgas Penanganan COVID-19 belum dapat memastikan informasi rincinya berapa orang yang terpapar dalam kegiatan atau hajatan acara pernikahan dan pemakaman di perbatasan RI Malaysia tersebut. Namun dapat dikatakan bahwa wilayah Apaukayan saat ini dalam keadaan situasi yang memprihatinkan karena hampir 70% dari masyarakatnya terpapar atau menjadi suspek COVID-19. Demikian, Siska. Baik, terkait dengan kondisi ini, lalu bagaimana respons dan juga upaya dari pemerintah daerah setempat? Baik, kemarin tepatnya hari Kamis lalu, pemerintah daerah telah mengirimkan 8
anggota atau tenaga kesehatan ke wilayah perbatasan RI Malaysia, dikarenakan salah satu kendala yang saat ini dihadapi penanganan COVID-19 di perbatasan adalah kurangnya tenaga kesehatan. Karena 70% warga yang terpapar di wilayah tersebut merupakan sebagian darinya adalah tenaga kesehatan. Jadi saat ini wilayah Apaukayan membutuhkan tambahan tenaga kesehatan. Pemerintah daerah telah mengirimkan 8 tenaga kesehatan, 2 dokter, dan 6 orang perawat ke wilayah perbatasan dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan P2KB Malinau, John Felix Redu Padang. Kemudian dari pemerintah Provinsi Kaltara demikian halnya telah dikabarkan telah mengirimkan tenaga kesehatan sebanyak 19 orang ke wilayah perbatasan, dan pada saat yang bersamaan juga mengirimkan bantuan berupa obat-obatan, APD, kemudian fasilitas penunjang lainnya. Perlu saya sampaikan Siska bahwa saat ini masyarakat di Apaukayan, wilayah Apaukayan terkendala, penanganan COVID-19 terkendala karena akses dan kebutuhan fasilitas penunjang di wilayah perbatasan terkendala. Salah satunya adalah ketersediaan tabung oksigen, kemudian fasilitas perawatan bagi pasien yang terpapar COVID-19 dalam kondisi kritis saat ini ditangani hanya satu rumah sakit rujukan di sana, yaitu Rumah Sakit Pertama Long Ampung di Kayan Selatan. Demikian sih. Baik, Tribuners, terkait dengan kondisi ini, Bupati Malinau WMP Wemau ada juga Kepala Dinas Kesehatan P2KB Malinau, John Felix Redu Padang, menyampaikan pernyataannya. Melanjutkan pergeseran tenaga medis untuk membantu para perawat kita yang ada di sana. Ya, terutama pastilah di perbatasan mereka memiliki skill ya, tetapi mungkin perlu diberikan sebuah semangat ya, dari teman-teman mereka yang pernah punya pengalaman menangani saudara-saudara ya, kita, warga masyarakat kita yang terkonfirmasi COVID beberapa waktu lalu. Nah, dengan pengalaman inilah kita ingin mereka ya hadir di sana untuk menguatkan, menyemangati juga teman-teman perawat yang memang di sana ada tapi terbatas. Nah, oleh sebab itu dukungan hari ini kita terbangkan satu rep para dokter yang dipimpin oleh Kadis Kesehatan Bapak Dr. Fredrik dan Pak Dr. Ibram dan beberapa para medis. Dan tadi pagi saya sudah komunikasi juga dengan Pak Gubernur, laporkan situasi dan kondisi dan juga memohon dukungan dari Pak Gubernur, dan beliau juga akan menyiapkan. Karena beberapa hari yang lalu setelah saya ke sana, Gubernur juga telah ke sana, dan hari ini saya kita menggeser keperluan hal-hal itu, sehingga asupan nutrisi vitamin kepada saudara-saudara kita yang memang memiliki gejala atau keluhan terhadap COVID ini ya segera harus melakukan penanganan dan bahkan mungkin injeksi terhadap mereka. Untuk perawatan, karena kita akan sentralkan pelayanan ini di Rumah Sakit Pertama Long Ampung, ya tentu kita akan maksimalkan dengan beberapa tenaga perawat lagi yang ada di sana. Nah, informasi yang saya terima, rencana pemerintah provinsi juga akan memberangkatkan tenaga kesehatan ke Long Ampung untuk sama-sama kita membackup pelayanan yang kita persiapkan di sini. Karena memang kendalanya adalah ketidaksiapan armada penerbangan untuk merujuk pasien dalam kondisi seperti itu. Polres Manokwari melakukan pengecekan ketersediaan tabung oksigen di RSUD Manokwari dan RSUD Papua Barat. Hal ini menyusul kabar krisis tabung oksigen untuk pasien COVID-19 di Manokwari. Direktur RSUD Papua Barat Dr. Arnold Tinia mengatakan pihaknya kekurangan terkait ketersediaan tabung oksigen tersebut. Arnold mengatakan dalam sehari pemakaian tabung oksigen bisa mencapai 100 unit. Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktur RSUD Manokwari Dr. Alwan Rimosan. Alwan mengatakan satu pasien dalam satu hari bahkan bisa menghabiskan 10 tabung oksigen. Lalu seperti apa penjelasan terkait hal ini? Sudah ada reporter kami dari tribunpapua.com, Safwan Asyari Raharusun, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Safwan.
Halo Siska dan juga Tribuners. Ya, Safwan, bisa dijelaskan seperti apa kondisi terkini lalu terkait dengan ketersediaan stok tabung oksigen di sana? Baik, Siska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya kabarkan bahwa untuk saat ini di RSUD Provinsi Papua Barat sendiri, ketersediaan tabung oksigen di rumah sakit sendiri untuk saat ini sebanyak 220 tabung oksigen. Namun 200 tabung oksigen ini belum terisi sepenuhnya. Yang terpakai di RSUD Provinsi Papua Barat per harinya hanya berkisar di antara 100 tabung oksigen. Sementara untuk RSUD Manokwari sendiri, tabung oksigen yang tersedia sekitar 159 tabung oksigen, namun yang tersedia untuk ruangan pasien COVID-19 sendiri hanya berkisar 50 tabung oksigen saja. Baik, lalu bisa dijelaskan berapa tabung yang harus disiapkan untuk melayani pasien dengan kategori sedang dan berat, Safwan? Ya, Siska dan juga Tribuners, untuk tabung yang tersedia yang seharusnya disediakan di RSUD Provinsi Papua Barat sekitar 220 tabung oksigen itu disediakan untuk melayani pasien yang dengan gejala sedang sampai berat. Sebab menurut pernyataan dari Dr. Arnold Tiniap, Direktur RSUD Provinsi Papua Barat sendiri, pasien yang dirawat di RSUD Provinsi sendiri untuk gejala sedang sampai berat itu per harinya itu bisa menghabiskan sekitar 10 tabung untuk satu orang pasien. Hal yang sama juga dialami oleh RSUD Kabupaten Manokwari sendiri. Hingga saat ini pasien yang dirawat di RSUD Provinsi Papua Barat sendiri sudah mencapai sekitar 111 pasien. Sementara sekitar 19 pasien yang dengan gejala berat itu mereka sangat membutuhkan tabung oksigen dengan jumlah 10 per satu orang untuk satu harinya. Sementara untuk pasien di RSUD Manokwari sendiri hingga saat ini telah berjumlah 18 pasien dan 12 pasien lainnya itu dia dengan gejala berat. Sehingga mereka juga sangat membutuhkan tabung oksigen untuk melayani pasien di RSUD Kabupaten Manokwari sendiri. Baik, lalu terkait dengan kondisi ini, seperti apa upaya dari pihak rumah sakit untuk melengkapi ketersediaan tabung oksigen bagi pasien? Untuk sementara, kedua rumah sakit ini masih mencari bantuan dari pihak swasta di Kabupaten Manokwari untuk melayani keterbatasan yang ada di rumah sakit. Karena tempat pengisian tabung oksigen di sini bukan hanya melayani Kabupaten Manokwari saja, namun juga melayani Kabupaten Teluk Bintuni, sehingga dalam per hari belum bisa untuk melayani melayani stok yang ada di RSUD Provinsi dan juga RSUD Manokwari sendiri. Baik, Safwan, adakah informasi tambahan yang akan disampaikan? Untuk saat ini RSUD Provinsi Papua Barat sendiri sudah dengan resmi menutup pelayanan untuk khususnya pasien COVID-19 di Kabupaten Manokwari, sebab menurut informasi yang saya dapat dari Direktur RSUD Provinsi Papua Barat sendiri, dia mengaku bahwa keterbatasan oksigen dan juga ruangan sehingga mereka terpaksa untuk menolak pasien yang harus berobat di RSUD Provinsi Papua Barat untuk beberapa waktu ke depan. Baik, terima kasih laporannya jurnalis tribunpapua.com Safwan Asyari Raharusun. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Baik, Tribuners, kami akan kembali seusai jeda, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau Tribuners, Anda masih menyaksikan live update bersama saya Siska Mawaski. Kota Medan, Sumatera Utara kini masuk sebagai daerah kriteria 4 pandemi COVID-19. Terkait hal ini, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi akan menerapkan PPKM darurat mulai Senin 12 Juli mendatang. PPKM darurat akan berlaku hingga 20 Juli mendatang yang juga diperingati Hari Raya Idul Adha. Edi mengatakan pihaknya juga akan mengatur soal pelaksanaan sholat Idul Adha dan juga kegiatan kurban. Terkait PPKM darurat, Pemprov Sumut juga mengeluarkan sejumlah aturan yang mengatur pembatasan kegiatan masyarakat. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis di Medan.com Mustaqim yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Mustaqim. Ya, selamat sore Siska. Benar sekali bahwa pemberlakuan PPKM darurat akan diberlakukan di Kota Medan, di mana pemberlakuan PPKM darurat itu diumumkan oleh Gubernur Sumatera Utara pada rapat video conference dengan Menko Perekonomian kemarin. Dalam rapat itu turut dihadiri oleh Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dan juga Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra. Dan dijelaskan bahwa selama penerapan PPKM darurat diberlakukan di Kota Medan lantaran Kota Medan masuk dalam kriteria level 4 selama pandemi berlangsung di Sumatera Utara. Dan penerapan PPKM darurat di Kota Medan akan berlangsung mulai tanggal 12 Juli atau bersamaan dengan 14 kabupaten kota lainnya sesuai instruksi dari pemerintah pusat. Dan kebijakan itu merupakan sebagai langkah antisipasi penularan virus COVID-19 agar tidak mengalami lonjakan kasus seperti yang terjadi di Pulau Jawa dan juga di Pulau Bali. Dan ya. Lalu seperti apa persiapan yang dilakukan oleh Pemprov Sumut dan juga Pemkot Medan terkait penerapan PPKM darurat tersebut? Dengan akan berlakunya PPKM darurat di Kota Medan, pemerintah setempat dan juga kepolisian akan melakukan penyekatan di 5 titik kawasan pintu masuk Kota Medan, ini beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Medan, yaitu Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang. Adapun 5 titik yang akan dilakukan penyekatan yaitu di kawasan depan perumahan Riviera Jalan Sisingamangaraja, di kawasan Jembatan Kampung Lalang Jalan Gatot Subroto, Simpang Tuntungan Jalan Besar Deru Tua, di Tembung tempat ini disewa di Jalan Letda Sujono, dan terakhir berada di Simpang Tuntungan Jalan Besar Deru Tua, di mana operasional pos penyekatan tersebut akan berlangsung setiap harinya pukul 8 hingga pukul 17 atau 5 sore selama pemberlakuan PPKM darurat di Kota Medan berlangsung. Persiapan lainnya yaitu Pemprov Sumut dan juga Pemkot Medan menyiapkan tambahan bed untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID di Sumatera Utara, dan diperkirakan saat ini Kota Medan kekurangan sekitar 750 sampai 900 bed untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Kota Medan. Baik, lalu seperti apa aturan yang diterapkan selama PPKM darurat berlangsung di Kota Medan, Mustaqim? Ya Siska, ada beberapa kebijakan yang juga nantinya harus dipatuhi selama pemberlakuan PPKM darurat di Kota Medan. Di antaranya, Gubernur Sumatera Utara masih juga menunggu aturan konkret dari Pemkot Medan, termasuk pembatasan kerja di perusahaan-perusahaan, apakah berapa besaran work from home maupun work from office ketika PPKM darurat di Kota Medan berlangsung. Begitu juga dengan aturan operasional rumah makan dan juga mal-mal yang ada di Kota Medan juga akan diatur jam operasionalnya. Selain itu juga di hari besar keagamaan, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi juga sudah menyatakan bahwa 20 Juli 21 yang jatuh pada bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha,
tidak akan dilaksanakan sholat Idul Adha berjamaah, namun masyarakat diimbau untuk tetap bisa melaksanakan sholat Idul Adha dari rumah masing-masing. Namun untuk pelaksanaan kurban, Pemprov Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi masih tetap mengizinkan, hanya saja ketika pembagian kurban agar tidak terjadi kerumunan masyarakat, ia meminta Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution untuk bekerjasama dengan Kepala Lingkungan, Babinsa maupun Babinkam Dinas dalam membagikan daging-daging kurban yang akan diberikan kepada penerimanya. Ya, Siska. Baik, Tribunas, kami akan menampilkan pernyataan dari Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi terkait penerapan PPKM darurat di Kota Medan. Berikut adalah cuplikannya. Yang dibicarakan hari ini Pak, kalau agak serius kayaknya Pak. Yang dibicarakan adalah antisipasi yang disampaikan oleh pusat bahwa ada yang masuk termasuk klasifikasi itu level 4 di Sumatera Utara adalah Kota Medan. Untuk mengantisipasi ini, kenapa dia penyebarannya, penularannya COVID-19 varian Delta itu perbandingannya 1000 banding 1 dengan varian yang Wuhan kemarin, sehingga kecepatan varian menularnya varian ini diantisipasilah untuk supaya tidak terjadi seperti di Jawa dan Bali. Itu ada tindakan-tindakan khusus nanti akan dikeluarkan dari Jakarta untuk melakukan penyekatan yang disebut PPKM darurat. Itu tadi yang dibahas. Kebijakan PPKM Mikro diketahui mulai diterapkan pada Kamis 8 Juli di Kota Padang, Sumatera Barat. Pemberlakuan PPKM membuat sejumlah objek wisata ditutup agar tidak menimbulkan kerumunan. Meski begitu, sejumlah pedagang masih terlihat berjualan di sekitar objek wisata, walau kondisinya sangat sepi. Untuk informasi lebih lengkapnya, jurnalis tribunpadang.com Rezi Aswar akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Rezi. Iya, sore Siska. Ya Rezi, bisa dijelaskan seperti apa situasi terkini yang berada di Kota Padang saat PPKM? Iya, di Kota Padang saat ini telah dilaksanakan pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro ya di Kota Padang. Namun untuk wisata saat ini ditutup sementara waktu. Dan saat ini masih terlihat pedagang membuka dagangannya untuk berjualan. Namun pada lokasi atau pintu masuk untuk lokasi wisata sudah ditutup oleh petugas. Gitu. Baik, sejauh ini apakah masih ada objek wisata yang buka saat PPKM Mikro? Ya, untuk berdasarkan dari keterangan Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang ya, sampai saat ini wisata di Kota Padang sudah dipastikan tidak ada pengunjung dan tidak ada yang buka sampai setelah tanggal 8 kemarin ya. Baik, apakah pemerintah juga melakukan pengawasan ataupun patroli untuk memastikan objek wisata tersebut tutup? Iya, untuk hari ini dari hasil pantauan di lapangan, di mana petugas kepolisian bersama Satpol PP dan TNI melakukan pengawasan di lokasi-lokasi objek wisata yang telah ditutup. Dan hasilnya masih ada beberapa pedagang lalu diingatkan untuk tidak menerima pengunjung begitu. Oke, lalu seperti apa kondisi ataupun situasi para pedagang yang berjualan di objek wisata tersebut? Iya, berdasarkan pantauan kita di lapangan, pedagang yang yang masih buka ya sampai hari ini, walaupun pengunjungnya tidak ada, terlihat hanya duduk-duduk di sekitar lokasi objek wisata dan sibuk hanya untuk mengobrol karena tidak ada kegiatan atau pengunjung yang datang ke lokasi objek wisata begitu. Baik, Tribunas, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Arfian terkait dengan hal tersebut. Untuk Kota Padang wisatanya gimana terkait PPKM Mikro?
Ya, jadi mulai tanggal 8 itu sudah diberlakukan oleh Surat Edaran Wali Kota pengetatan PPKM Mikro, dan salah satunya maka di sektor kepariwisataan seluruh destinasi wisata yang kita kelola itu sudah ditutup mulai tanggal 8 sampai tanggal 20 Juli. Jadi contoh yang di Pantai Air Manis, kemudian yang di Gunung Padang dan di Pantai Pasir Jamba itu sudah kita tutup, sehingga memang harapan kita dengan ditutupnya destinasi wisata ini bisa mengendalikan tingkat penularan COVID-19 ini. Ini dipasang juga spanduk di depan. Iya, di pintu gerbang kita pasang spanduk untuk bahwasanya pemberitahuan kepada wisatawan dan warga masyarakat bahwasanya destinasi wisata kita tutup. Kalau respon pedagang atau pengelola di sekitar gimana? Iya, jadi memang satu dilema bagi kami dengan adanya COVID ini memang sektor pariwisata sangat terpukul. Pedagang-pedagang sering komplain karena usaha mereka terganggu. Tapi kita berikan pengertian kepada mereka bahwasanya ini yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana jangan sampai terjadi lonjakan kasus COVID ini. Sehingga perlu dikendalikan dan salah satunya melalui PPKM Mikro ini. Jadi berarti tidak ada perlawanan itu aman ya berarti ya Pak? Insya Allah, karena memang kita persuasif, tidak ada untuk memerintahkan mereka untuk yang kasar, tapi memang sisi humanisnya kita tontonkan. Pak, kalau masih ada misalnya yang buka itu Pak, jadi kalau untuk sanksi gimana gitu? Iya, kalau memang ada juga 1-2 yang membandel, nanti kita akan terapkan sesuai dengan peraturan daerah tentang adaptasi kebiasaan baru. Di situ ada sanksi, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidananya. Tapi itu ada tingkatan-tingkatannya, dan kalau kita lihat kondisi di lapangan, seolah seluruh pedagang memahami kondisi tersebut. Jadi tidak ada mereka yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan tersebut. Siap. Oke, ada pengawasan tidak Pak? Kalau untuk pasti ada pengawasan. Ada petugas yang gabungan, baik itu TNI, Polri maupun dari SKPD terkait, dari Satpol PP dan Dinas Kesehatan sendiri. Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengerahkan sebanyak lebih dari 15.000 relawan yang tergabung dalam tim detektor Makassar Recover pada Sabtu 10 Juli. Mereka menyambangi rumah-rumah untuk mencari warga yang terindikasi terpapar COVID-19. Para relawan ini akan bertugas di 153 kelurahan di Kota Makassar. Satu tim terdiri dari 2 relawan dan 1 orang tenaga kesehatan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, jurnalis kami dari tribuntimur.com, Muslimin Emba akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore, Emba. Ya, Siska, selamat sore. Ya, Emba, bisa dijelaskan seperti apa program Makassar Recovery ini? Ya, baik. Hari ini merupakan hari pertama tim detektor Makassar Recovery turun ke rumah-rumah warga untuk mencari suspek COVID-19 yang saat ini masih mewabah di Kota Makassar. Salah satu pantauan kami di lapangan yaitu di Kelurahan Jungaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Terlihat tim detektor ini dibagi dalam 3 orang per tim. Jadi mereka memasuki rumah-rumah warga, 2 diantaranya itu adalah relawan, 1 adalah tenaga kesehatan. Mereka masuk ke rumah warga melakukan pendataan dengan aplikasi Makassar Recovery, terus tenaga kesehatannya itu melakukan pengecekan tekanan darah dan suhu tubuh. Demikian, Siska. Oke, lalu bagaimana pantauannya di lapangan tadi? Untuk pantauan di lapangan tadi dapat saya gambarkan antusiasme warga cukup baik menyambut dari para tim detektor ini atau petugas detektor ini, karena mereka selain ingin mengamankan diri atau mengetahui kondisi kesehatannya ataupun potensi mereka terpapar COVID-19, mereka juga diperiksa tekanan darahnya secara gratis oleh tenaga kesehatan yang ikut dalam tim detektor ini, Siska.
Oke, lalu dengan terkait dengan upaya pemerintah yang cukup baik ini, seperti apa respons dari warga setempat? Ya, untuk warga yang mendapat ataupun disambangi oleh tim detektor ini, mereka cukup antusias. Sejauh ini belum ada penolakan dari masyarakat terkait kedatangan dari tim detektor ini, karena sebelum tim detektor turun, masing-masing RT ataupun RW itu telah mensosialisasikan sebelumnya kepada masyarakat terkait niatan ataupun tugas yang akan dilakukan oleh tim detektor. Siska. Baik, Mbak, adakah informasi tambahan yang akan disampaikan? Jadi selama Makassar Recovery ini berjalan, setiap harinya itu masyarakat ataupun rumah warga akan disambangi oleh tim detektor yang di dalamnya adalah tenaga kesehatan, relawan, dan dokter. Masyarakat yang didapati bersuhu tubuh di atas normal atau di atas 36 ke atas, itu akan langsung diberikan penanganan tindak lanjut oleh dokter yang telah disiagakan. Kalaupun ada yang langsung didapati misalnya positif, maka tim detektor akan berkoordinasi dengan Satgas Covid untuk langsung menjemput dari masyarakat tersebut. Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan Koordinator Makassar Recover Kelurahan Jongaya, Zulkifli. Dari Makassar Recover sudah mulai turun ke masyarakat. Sejauh ini apa-apa saja yang sudah dilakukan, Pak? Jadi dari 3.900 untuk kakak yang ada di Kelurahan Jongaya, kami mendata sekitaran 550 untuk warga yang sampai saat ini yang sudah didata. Dari total 3.000 tadi, Pak, ya? Pak, dari 500 yang sudah terdata itu bagaimana respon mereka, Pak? Dari respon mereka itu baik. Dari respon mereka itu baik. Jadi penerimaan dari warga, alhamdulillah, dengan berjalannya kegiatan Makassar Recover ini untuk khusus di Kelurahan Jongaya, respon dari masyarakat alhamdulillah sejauh ini masih baik. Apa ada penolakan, Pak, dari sejauh ini? Untuk penolakan sampai saat ini belum ada, karena kami mendeteksi dari berjalannya kami ini belum ada penolakan dari warga yang akan dilakukan pendataan. Pak, sejauh ini, Pak, dari pendataan yang dilakukan, selain itu apa-apa saja juga yang dilakukan di lapangan dari tim detektor ini, Pak? Jadi selain pendataan, kita melakukan itu adalah screening awal untuk masalah kesehatan yang dilakukan oleh tim nakes, yang diantaranya adalah tensi, kemudian mengukur suhu tubuh, dan kalau memang ada yang terpapar untuk coronavirus yang sekarang lagi booming, maka kami akan arahkan ke puskesmas atau di COVID Hunter. Pak, dari pendataan tadi, apakah dilakukan juga langsung swab test atau gimana? Dari pendataan tadi, kami sifatnya hanya mendata dan melakukan tahap awal untuk pendeteksi dini. Dari 500 tadi, Pak, yang sudah didata, apakah ada yang ditemukan yang suhu tubuhnya misalnya mencurigakan begitu? Alhamdulillah, dalam kami mendata tadi dari 550 belum ada yang terpapar ataupun yang terindikasi bahwasanya dia istilahnya mendapatkan gejala-gejala sesuai dengan COVID-19. Total petugas untuk di Kelurahan Jongaya sendiri, Pak, ada berapa totalnya? Total keseluruhan dari petugas Kelurahan Jongaya adalah dari tim detektor 110 dan tim nakes 55 orang. Itu jalan. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut mantan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Yan Pranajaya, dengan hukuman 7,5 tahun penjara. Tuntutan ini dibacakan JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Jumat 9 Juli kemarin. Yan dinilai terbukti melakukan tindak korupsi anggaran rutin di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Siak tahun 2013-2017. Tanya tuntut penjara,
Yan juga diminta untuk membayar kerugian negara sebesar 2,8 miliar rupiah. Untuk informasi lebih lengkapnya, jurnalis Tribun Pekanbaru.com Rizky Armanda akan melaporkannya. Halo, selamat sore Rizky. Ya, selamat sore rekan Siska. Ya Rizky, bisa dijelaskan seperti apa kasus korupsi yang menjerat mantan Sekda Prof Riau ini? Baik, dapat saya laporkan bahwa saat dugaan korupsi terjadi, Yan Pranajaya menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda di Kabupaten Siak. Dia juga bertindak sebagai pengguna anggaran atau PA. Perkara dugaan korupsi ini ditangani oleh penyidik dari Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, dan Yan Pranajaya diduga melakukan pemotongan atau pemungutan setiap pencairan sekitar 10% dari biaya perjalanan dinas setiap pegawai yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak. Dan nilai kerugian akibat perbuatan Yan Pranajaya sendiri diperkirakan mencapai 2,8 miliar rupiah, begitu. Baik, lalu bagaimana jalannya persidangan tuntutan dan apa yang disampaikan oleh JPU kemarin? Baik, sidang tuntutan ini digelar secara virtual atau video conference. Selain majelis hakim, di ruang sidang ada tim dari JPU dan juga tim penasehat hukum dari terdakwa. Sementara terdakwa Yan Pranajaya mengikuti jalannya persidangan dari rutan kelas 1 Pekanbaru. JPU menilai Yan Pranajaya terbukti melakukan perbuatan korupsi anggaran rutin di Bapeda Siak tahun 2013 sampai 2017, di mana menurut JPU perbuatan Yan Pranajaya telah melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dalam hal ini JPU menuntut Yan Pranajaya dengan hukuman penjara 7,5 tahun. Selain itu, JPU juga menghukum terdakwa Yan Pranajaya membayar denda sebesar 300 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Lalu JPU juga menetapkan Yan Pranajaya agar mengganti kerugian keuangan negara sebesar 2,8 miliar rupiah dengan subsidiar 3 tahun kurungan penjara. Dalam hal ini JPU juga membacakan pertimbangan yang memberatkan dan juga meringankan terdakwa Yan Pranajaya, di mana untuk yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi, terdakwa tidak mengakui perbuatannya, serta terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan negara. Sementara untuk yang meringankan, terdakwa dalam hal ini belum pernah dihukum, begitu. Lalu terkait dengan tuntutan tersebut, apa tanggapan terdakwa? Ya, atas tuntutan jaksa penuntut umum ini, terdakwa Yan Pranajaya melalui penasihat hukumnya mengajukan nota pembelaan atau pledoi, di mana sidang dengan agenda pledoi ini akan digelar pada Senin 19 Juli 2021 mendatang. Baik, selain Yan Prana, apakah ada pihak lain yang juga terlibat dalam kasus ini dan seperti apa tahapan proses hukumnya? Ya, dalam kasus ini tim penyidik dari Kejati Riau juga menetapkan satu orang tersangka lagi, yakni Dona Fitria yang merupakan mantan bendahara pengeluaran di Bapeda Kabupaten Siak, di mana Dona saat ini juga menjabat sebagai di salah satu lingkungan pemerintahan Provinsi Riau. Dan saat ini penyidik masih melakukan pemberkasan terhadap kasus ini, begitu. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Pekanbaru.com Rizky Armanda. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Baik Tribuners, kami akan kembali seusai jeda, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca loh Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca loh Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca loh Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama saya Siska Mawaski. Kondisi air Sungai Rawas di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan kembali keruh pada Sabtu 10 Juli. Padahal sebelumnya kondisi air berangsur jernih setelah dilakukan penertiban tambang emas ilegal. Kuat dugaan para penambang emas ilegal tersebut kembali beroperasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis di Sumsel.com, Rahmat Aizullah, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Rahmat. Selamat sore Siska. Ya Rahmat, bisa dijelaskan seperti apa kondisi terkini air sungai tersebut? Baik, Siska dan juga Trimuners, kondisi Sungai Rawas dan Sungai Rupit di Kabupaten Musirawas Utara pada sore hari ini terpantau masih keruh. Padahal sehari sebelumnya atau hari Jumat kemarin itu sempat berangsur jernih pasca penertiban yang dilakukan oleh tim gabungan terhadap lokasi penambangan emas ilegal di perairan Sungai Tiku di Desa Moratiku, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara kemarin. Nah, di kondisi Sungai Rawas ini hari ini terpantau masih keruh berwarna kecoklatan. Diduga para penambang di perairan Sungai Tiku itu kembali melakukan aktivitas penambangan liar. Siska. Ya Rahmat, bisa dijelaskan sebenarnya ada berapa titik tambang emas ilegal di sana sehingga menyebabkan sungai menjadi keruh? Kami mendapat informasi dari Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kabupaten Musirawas Utara, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Musirawas Utara menyampaikan kepada kami bahwa ada sebanyak 135 titik tambang emas di perairan Sungai Tiku itu. Namun sebagian dari 135 titik itu sudah tidak beroperasi lagi. Jadi sekarang tersisa masih sekitar 70-an titik jumlah tambang emas di sana. Nah, pada penertiban hari Kamis 2 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu, itu tim gabungan terdiri dari Satpol PP, Polri, Brimob, dan juga TNI baru melakukan, atau maksud kami baru menemukan ada 10 titik saja, sedangkan 60 titiknya lain belum ditemukan karena terkendala dengan akses transportasi, maksud kami, untuk menuju ke lokasi tambang itu. Kemudian selain di Sungai Tiku, kami juga mendapat informasi ada sejumlah titik tambang emas rakyat yang berada di perairan Sungai Minak di Desa Noman, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara. Siska. Ya Rahmat, apabila memang benar aktivitas tambang emas ilegal kembali marak, lalu seperti apa langkah yang akan diambil oleh pemerintah setempat? Ya,
pemerintah Kabupaten Musirawas Utara sudah berulang kali begitu, sudah beberapa kali menghimbau dalam berbagai kesempatan menyosialisasikan bahwa penambangan emas ilegal ini tidak dibenarkan. Pemerintah juga sudah melakukan tindakan untuk menertibkan penambangan emas ini karena aktivitas penambangan ini menyebabkan sungai menjadi keruh. Nah, kemudian apabila aktivitas penambangan ini kembali marak, Bupati Musirawas Utara Haji Depi Sortoni sudah menyatakan kepada masyarakat bahwa pemerintah dan juga aparat seperti dari Satpol PP, kepolisian, BRIMOB dan juga TNI akan kembali turun untuk melakukan penertiban kembali. Kemudian Bupati Musirawas Utara Depi Sortoni juga menyampaikan bahwa sebenarnya pemerintah desa dan pemerintah kecamatan bisa melakukan maksudnya memberikan arahan kepada masyarakatnya untuk tidak menambang kembali. Siska. Baik, terkait dengan informasi aktivitas tambang emas ilegal di sana, kami akan menampilkan wawancara dengan Kapolres Musirawas Utara AKBP Eko Sumaryanto dan juga Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Musirawas Utara M. Said. Berikut adalah cuplikannya. Jadi kami dari pihak kepolisian terkhususnya mengimbau pada seluruh masyarakat Nusantara, stoplah melakukan tindakan-tindakan yang bersifat ilegal. Karena apa? Itu akan merugikan semua pihak, dari mulai kesehatan maupun ekosistem air, ekosistem kehidupan kita yang selama ini kita dapat-dapatkan untuk kelangsungan hidup anak cucu kita semua. Tinggal sisa ini tinggal 70-an. Ya. Dari berapa ya? Dari 100 berapa itu? 135. Dari 135 Pak? Iya, lebih kurang. 70-an itu yang masih aktif atau? Masih aktif setelah diadakan sosialisasi sebelumnya. Di bulan puasa kemarin. Pak, ini bisa dipertegaskan lagi Pak, apakah benar sungai ini menjadi keruh akibat dari aktivitas itu? Salah satu sebab. Salah satu sebabnya. Artinya ada sebab lain Pak ya? Sebabnya ya, musim hujan memang daerah itu sungainya deras. Itu kan terlalu banyak jeram. Jadi mereka ya ini airnya seringlah keruh daripada jernih. Malahan tidak pernah ke daerah itu. Dari sini mengalir dari jauh. Ini memang karena salah satu sebab. Ya, Tribunas, sejumlah pedagang pasar tradisional, pengunjung hingga pengguna jalan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah menginginkan cipta sejenak pada Sabtu 10 Juni sekitar pukul 10.07 waktu Indonesia Barat. Untuk diketahui, kegiatan ini merupakan imbauan serta ajakan dari Menteri Agama Yakut Khalil Humas untuk mendoakan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Terpantau para pedagang di Pasar Jungke, Karanganyar menghentikan aktivitasnya sejenak. Hal yang sama juga dilakukan para pedagang di Pasar Wisata Tawangmangu. Untuk informasi lebih lengkapnya, jurnalis tribunjateng.com Agus Iswadi akan melaporkannya. Halo, selamat sore Agus. Ya, selamat sore Siska. Ya Agus, bisa dijelaskan seperti apa pantauan saat kegiatan mengenakan cipta bagi korban COVID-19 di Kabupaten Karanganyar? Ya, baik, dapat dilaporkan Siska berdasarkan pantauan dan juga informasi dari tribunjateng.com. Saat berada di Pasar Jongke, saat berdasarkan informasi yang dihimpun dari koordinator pasar, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Karanganyar telah menginstruksikan kepada semua pasar tradisional yang berada di Kabupaten Karanganyar untuk ikut serta dalam ajakan Menteri Agama untuk mengenakan cipta kepada korban COVID-19. Di sisi lain, dari informasi yang dihimpun dari Lantas Polres Karanganyar, kepolisian juga melakukan hal yang sama, terutama di Simpang 4 Papahan saat tepat pukul 10:07, pengguna jalan beserta anggota kepolisian
menghentikan aktivitas sejenak untuk ikut serta berpartisipasi untuk mendoakan para korban yang terpapar COVID-19. Begitu Siska. Baik, Agus, lalu seperti apa respons ataupun tanggapan dari masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan mengeningkan cipta tersebut? Ya, baik, dapat dilaporkan Siska, untuk kegiatan ini disambut baik oleh warga masyarakat, mengingat untuk beberapa bulan terakhir memang terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang cukup tinggi, sehingga ikut menimbulkan rasa empati dan simpati dari semua kalangan masyarakat, baik itu pedagang pasar, pengguna jalan, relawan, dan semuanya itu untuk ikut serta mendoakan supaya pandemi COVID-19 terutama di Indonesia dan di dunia ini untuk segera usai untuk pandemi. Begitu Siska. Baik Agus, adakah informasi tambahan yang akan disampaikan? Ya, untuk informasi tambahan, selain para pedagang yang berada di 18 pasar tradisional yang berada di Kabupaten Karanganyar, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja dan Koperasi UMKM Karanganyar juga menginstruksikan kepada para perusahaan yang berada di Kabupaten Karanganyar untuk ikut serta mendoakan dan memberikan cipta kaitannya kepada korban yang terpapar COVID-19. Begitu Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan Koordinator Pasar Jungke Sri Hartoyo terkait dengan kegiatan mengheningkan cipta tersebut. Dijelaskan untuk kegiatan hari ini. Untuk hari ini kami dari Pasar Jungke ada himbauan dari dinas, bahkan mungkin ini tingkat nasional, untuk mengadakan doa bersama. Tepat kami mengadakan jam 10:07 untuk pedagang maupun pengunjung, bahkan staf kami ikut berdoa bersama di dalam lingkungan pasar. Semoga orang-orang yang telah mendahului kita di sananya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima amal kebaiknya. Itu saja yang kami bisa sampaikan, Bapak. Kurang lebihnya kami sebagai koordinator Pasar Jungke mohon maaf ya besar-besarnya bila ada kesalahan dalam penyampaian kami. Terima kasih Bapak. Berarti ini peruntukannya juga untuk para nakes yang saat ini masih berjuang gitu ya? Ya, kami secara pribadi maupun secara kedinasan kami juga mengaturkan bela-sungkawa bagi tenaga kesehatan yang ada di Indonesia yang itu banyak sekali berjuang untuk mereka yang sakit di dalam rumah sakit, walaupun dia juga pada akhirnya terpanggil karena Allah, karena kesibukan mereka di dalam rumah sakit, itu sudah menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan yang mana telah dipanggil Allah. Ratusan penumpang KM Doroloda menjalani pemeriksaan ketat setibanya di Pelabuhan Samudra Bitung, Sulawesi Utara pada Kamis 8 Juli. Mereka menjalani rapid test antigen hingga PCR yang digelar oleh Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Wahyu Slamet Bitung dan otoritas pelabuhan lainnya. Diketahui para penumpang yang berjumlah 158 orang itu berangkat dari Pelabuhan Ternate, Maluku Utara. Disebutkan bahwa ada sejumlah penumpang yang dinyatakan positif COVID-19. Lalu seperti apa penjelasannya? Sudah ada jurnalis Manado.com Christian Wayonggere yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Christian. Selamat sore rekan Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, Christian, bisa dijelaskan terkait pengetatan yang terjadi di Pelabuhan Kota Bitung? Baik, seperti yang telah disampaikan di awal, terkait dengan proses pengetatan penumpang kapal Pelni yang membawa penumpang dari luar Kota Bitung masuk ke Pelabuhan Bitung, dilakukan pengetatan dengan cara di swab antigen dan di swab PCR oleh sejumlah tenaga kesehatan dari dari Kantor Kesehatan Pelabuhan, dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Wahyu Slamet Bitung, dan dari Dinas Kesehatan Kota Bitung, rekan Siska. Ya, Christian, bisa dijelaskan apa saja tindakan yang dilakukan oleh petugas saat pengetatan penumpang kapal tersebut? Baik, rekan Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada, seperti yang sudah dilakukan oleh petugas gabungan pada Jumat atau Kamis malam kemarin, mereka awalnya melakukan pengetatan terhadap penumpang yang turun. Dari 150-an penumpang yang turun dari KM Doroloda, setiap tahap itu
diturunkan 10 penumpang. Kemudian oleh petugas kantor kesehatan pelabuhan, mereka diperiksa surat jalan mereka atau kartu pas mereka yang menandakan sudah dirapit atau sudah divaksin. Kemudian oleh petugas gabungan lainnya, mereka di swab antigen. Nah, dalam swab antigen ini dari ke 150 lebih penumpang ini, ada belasan yang terindikasi positif COVID-19, sehingga harus dilakukan tindak lanjut berupa swab PCR. Dan dari selain para penumpang, ada juga ABK yang ikut diperiksa. Dan hasilnya 1 orang terindikasi positif COVID-19. Rekan Siska. Oke, lalu terkait dengan temuan positif tersebut, berapa total jumlah penumpang ataupun ABK yang terpapar COVID-19 dan seperti apa penanganan dari pihak otoritas tempat? Baik, untuk penumpang sendiri ada belasan yang terkonfirmasi atau yang teridentifikasi positif COVID-19 dan sudah menjalani isolasi mandiri di rumah singgah milik pemerintah Kota Bitung. Dan untuk 1 orang ABK yang terdeteksi positif COVID-19 saat ini sudah menjalani perawatan intensif di UGD COVID Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Wahyu Slamet Bitung. Rekan Siska. Oke, lalu terkait dengan kegiatan pengetatan ini, bagaimana reaksi ataupun respons dari penumpang? Baik, rekan Siska, untuk respon dari penumpang sendiri, hampir sebagian besar mereka seperti takut ataupun cemas, dan petugas atau tenaga kesehatan harus melakukan swab ke hidung mereka berulang-ulang, karena beberapa penumpang seperti penumpang pria sempat menarik kepala mereka ketika akan dimasukkan alat swab. Rekan Siska. Baik, Tribunas, kami akan menampilkan wawancara dengan Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Bitung, Stanislaus Wetik. Berikut wawancaranya. Oke Pak, terkait dengan yang dilakukan KSOP dan jajaran terhadap program pengetatan di Pelabuhan Bitung seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi tadi malam kami melakukan pengetatan terhadap penumpang yang turun di Pelabuhan Bitung dari KM Dorolonda itu sebanyak 158 orang. Pengetatan itu dalam bentuk pemeriksaan swab antigen yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan, Rumkital Slamet yang ada di Bitung, terus Dinas Kesehatan Bitung beserta dengan Polsek dan Polres, juga dari kantor KSOP juga terlibat dalam pengetatan tersebut. Dari hasil yang sudah dilaksanakan, kami mendapat info bahwa itu ada 16 orang yang terkonfirmasi dan itu sudah dikirim ke rumah singgah pemerintah Kota Bitung, dan tadi pagi juga sudah dilaksanakan swab PCR terhadap ABK KM Dorolonda itu. Jadi memang pengetatan itu bukan hanya dari sisi penumpangnya, juga terhadap ABK kapal yang masuk di Pelabuhan Bitung. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu hasil dari Dinas Kesehatan, tadi pagi dilaksanakan, sehingga nanti menunggu hasil dari mereka lah. Oke, Pak. Iya, jadi pada saat penumpang turun dites dulu swab antigen, tapi kalau dia terkonfirmasi positif, nanti dari pihak kesehatan yang akan meneruskan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan PCR. Apa mungkin gitu? Ya, jadi kami menyarankan untuk menunda dulu pergerakan selama masa pengetatan ini. Tetaplah memakai masker, protokol 5M itu tetap dijalankan. Kalau tidak perlu berangkat ya tidak usah berangkat, kecuali hal-hal yang sangat dipentingkan. Dan kalaupun memang harus berangkat, semua pemenuhan persyaratan dalam rangka keberangkatan itu mohon dilengkapi sebelum berangkat, sehingga tidak terjadi masalah pada saat nanti untuk naik ke atas kapal sendiri. Beralih ke informasi terakhir, operasi justisi gabungan digelar oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama dengan jajaran TNI, Polri, Satpol PP, dan pihak Kecamatan Kota pada Jumat 9 Juli.
Sasaran utama kegiatan ini adalah sejumlah tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti tempat hiburan malam, kafe, serta tempat makan di pinggir jalan yang berada di kota Samarinda. Untuk informasi lebih lengkapnya, jurnalis kami dari tribunkaltim.com Rita Lavinia akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Rita. Ya, halo Siska bersama Tribuner, selamat sore. Ya Rita, bisa dijelaskan terkait dengan operasi justisi tersebut? Ya, kegiatan tersebut dimulai sejak pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah sampai waktu 22.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, kegiatan ini dimulai dari Korem 091 Ajin Nata Kesuma dan menyisir tempat hiburan malam, kafe, dan angkringan. Ya, ini sebenarnya tidak lanjut dari Wali Kota ingin memastikan apakah masyarakat sudah taat PPKM Mikro yang berlaku atau tidak. Sebenarnya sebelum-sebelumnya, Camat Kota Anissa sudah sering melakukan himbauan kepada masyarakat maupun kepada para pedagang untuk tidak berjualan di atas pukul 21.00 WITA, Siska. Baik, lalu dalam operasi tersebut apakah masih ditemukan warga yang tidak taat prokes? Ya, pastinya ya Siska, karena ini ada baru sekitar 4 hari yang lalu instruksi wali kota itu dikeluarkan. Andi Harun sendiri mengatakan bahwa memang untuk menciptakan masyarakat yang tertib perlu memerlukan waktu 1 hingga 4 hari bahkan beberapa minggu, karena kan menciptakan masyarakat yang taat itu tidak bisa saat itu terjadi saat juga Siska. Baik, ya dalam tayangan yang bisa Anda saksikan Tribunas, masih banyak pedagang yang beroperasi. Lalu apa alasan mereka beroperasi lewat batas yang ditentukan, Rita? Iya, Siska. Sebenarnya alasan mereka cukup klise juga sih. Alasan mereka pengunjung baru akan datang pada pukul 9.00 WITA ke atas ya, Tribuners. Jadi itu alasan mereka, tapi lebih dari itu kurang lebih sudah banyak sih pelaku usaha mikro yang sudah mengikuti anjuran dari Wali Kota Samarinda itu sendiri, Siska. Baik, Rita, lalu apakah ada kebijakan baru dari Wali Kota Samarinda terkait kondisi pandemi di sana, mengingat Samarinda sudah memasuki zona merah? Iya, benar Siska. Usai kegiatan tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun langsung mengeluarkan instruksi Wali Kota nomor 2 terkait penutupan tempat hiburan malam dan pemberhentian pelayanan makan di tempat, di restoran, kafe, maupun angkringan. Jadi Tribuners, setiap pengunjung hanya boleh membeli, memesan, dan membawa pulang, tidak boleh duduk di tempat itu, Tribuners. Nah, jadi ini diperuntukkan untuk pengelola THM maupun angkringan dan kafe itu sendiri, Siska. Demikian yang disampaikan. Baik, terima kasih laporannya jurnalis tribunkaltim.com Rita Lavinia. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Baik, Tribuners, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update berikutnya hanya di kanal tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada demi kesehatan Anda dan juga keluarga. Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com bersama saya Firda Ananda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Terduga teroris bernama Agus Setianto alias AS, 44 tahun, yang dikabarkan kabur kini berhasil ditangkap oleh tim Densus 88 pada Senin 5 Juli kemarin. AS ditangkap seusai 5 hari menjadi buronan Polda Bangka Belitung. Terduga teroris ini ditangkap bersama 2 orang lainnya. AS ditangkap di kediamannya di Desa KC, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
AS telah dibawa menuju ke Polda Babel dengan pengawalan 4 kendaraan. Berdasarkan informasi, ada 3 mobil ambulans yang berjaga di Polda Babel. Satu di antara petugas medis menyebut mereka diminta untuk melakukan swab terhadap tahanan yang baru saja ditangkap pihak kepolisian. Namun belum diketahui secara pasti sosok tahanannya dimaksud. Dugaan petugas medis, tahanan tersebut adalah terduga teroris yang sempat kabur beberapa waktu lalu. Nah, untuk mengetahui informasi lebih terkininya, sudah bergabung bersama saya wartawan Bangka Pos, ada Antoni Ramli yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat siang Ramli. Selamat siang Firda, bisa kami laporkan tadi malam sekitar kurang lebih sekitar pukul 22.00 terduga teroris Agus Setianto alias AS berhasil ditangkap kembali oleh tim Densus Anti Teror 88 Polri, di mana sebelumnya Agus terduga teroris AS ini sempat melarikan diri selama kurang lebih 5 hari, tepatnya Kamis tanggal 1 Juli 2021 kemarin. Agus ini sempat berlari dari saat sedang berlangsung pemeriksaan seperti itu, Firda. Malam tadi kami mendapat informasi Agus berhasil berhasil ditangkap oleh tim Densus tak jauh dari kediamannya di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat. Dalam penangkapan tersebut Agus tidak sendiri. Jadi tim Densus 88 juga mengamankan 2 orang yang kabarnya turut serta membantu pelarian Agus selama 5 hari tersebut. Kami juga sempat melakukan pemantauan tadi malam Askes untuk meliput awak media belum diperbolehkan, sehingga kami hanya berada di depan pintu gerbang, di mana sangat terlihat ya kesibukan tadi malam di pintu gerbang Polda Babel. Setiap satu persatu tamu yang masuk diperiksa secara ketat. Tadi malam juga kami melihat Pak Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Anang Sarif Hidayat, terlihat memantau ya, ini terlihat dari mobil dinas yang digunakan dengan BN1 plat nomor Pak Kapolda yang bisa dipakai BN1BU. Terlihat juga memantau pemeriksaan Agus tadi malam. Seperti itu, Firda. Oke, Ramli, terkait barang bukti yang ditemukan polisi saat penangkapan seperti apa informasinya? Jadi informasi yang kami peroleh, barang bukti saat penangkapan terduga teroris Agus ini tengah mempersiapkan dan beserta 2 orang teman yang satunya juga diduga adik Agus ini tengah mempersiapkan untuk upaya pelarian. Jadi di lokasi penangkapan tim menemukan tas, pakaian yang sudah dikemas dalam tas dan uang tunai yang diduga akan digunakan Agus dan 2 orang lain itu untuk melarikan Agus. Seperti itu, Firda. Untuk terkait informasi terkininya seperti apa pemeriksaan dari kepolisian sendiri? Saat ini sebelumnya Agus sempat diperiksa di gedung di Tahti Polda Kepulauan Bangka Belitung, di mana gedung ini menjadi lokasi tempat Agus kabur. Nah, dari hasil pemantauan kami sendiri, saat ini tidak ada aktivitas yang berarti di gedung Satahti, namun informasinya pemeriksaan Agus ini, tadi kami sempat berkomunikasi dengan mengkonfirmasikan keberadaan Agus ini dan 2 orang yang diduga membantu pelarian Agus ke Kasatgas Wil Kadensus Bangka Belitung. Kombes Pol Hasibuan menyebut dia masih merahasiakan di mana lokasi Agus dan 2 orang yang turut membantu ini diperiksa. Namun dia memastikan lokasi ini dipastikan lebih aman dan dengan pengamanan yang lebih ketat dari yang sebelumnya. Begitu, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Bangka Pos, Antoni Ramli, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Firda. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara.
Sejumlah pemuda terlibat bentrok di kawasan industri Desa Kapoyala Baru, Kecamatan Kapoyala, Konawe, Sulawesi Tenggara pada Minggu 4 Juli. Akibatnya 4 rumah menjadi sasaran pembakaran pemuda hingga 8 motor juga dibakar. Selain itu, 2 motor lainnya juga dirusak oleh massa. Pihak kepolisian mengungkapkan bentrok tersebut dipicu oleh senggolan truk. Sopir truk PT AMP bernama Bino memukul sopir truk PT TDJ Baharudin. Aparat Polsek Bondoala sudah berusaha menghalau massa sebelum aksi pembakaran. Namun karena ada massa yang membawa senjata tajam dan juga jumlah massa yang cukup banyak, membuat personel Polsek Bondoala tak bisa menahan. Ratusan orang tersebut akhirnya menuju Desa Kapoyala Baru dan langsung melakukan penyerangan. Puluhan warga desa tersebut melakukan perlawanan hingga terjadilah bentrok dan kerusuhan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun News Ultra, ada Arman Tosepo. Halo, selamat siang Arman. Selamat siang Arman. Selamat siang Firda. Arman, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal bentrokan tersebut terjadi? Ya, terima kasih Firda. Menurut keterangan dari Kepala Kepolisian Resort Konawe, AKBP Wasit Santoso menjelaskan bahwa kronologi awal bentrokan kedua kubu massa ini dipicu oleh senggolan truk antara supir PT TDJ dan PT AMP, di mana seorang supir PT AMP bernama Bimo ini memukul supir lainnya dari PT TDJ bernama Baharudin. Tak terima dengan aksi pemukulan itu, Baharudin lalu memanggil keluarganya untuk membalaskan aksi pemukulan yang dilakukan oleh Bino. Nah, sekitar pada hari Sabtu kemarin tanggal 7 pukul 23, keluarga Baharudin ini melakukan penahanan mobil PT AMP di Jalan Hauling Desa Kapoyala Baru untuk mencari pelaku yang bernama Bimo tadi. Nah, pada hari Minggu tanggal 4 kemarin sekitar pukul 1:30 WITA dini hari, sekelompok orang yang tak dikenal datang ke Desa Kapoyala Baru menggunakan truk trailer itu. Massa kemudian melakukan penyerangan dan merusak rumah warga dan kendaraan warga yang sedang terparkir di pinggir jalan Hauling. Nah, setelah melakukan aksi perusakan, massa kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Demikian Firda. Untuk terkait kondisi dan situasi tempat kejadian perkara sekarang ini seperti apa? Saat ini tempat kejadian perkara menurut keterangan pihak kepolisian bahwa sudah kondusif. Aparat kepolisian dari pihak Polres Konawe bergerak cepat, di mana sampai saat ini masih ada sekitar puluhan personel kepolisian masih menjaga di tempat kejadian perkara untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian Firda. Oke, terkait dampaknya sendiri, dampak dari bentrokan ini seperti apa? Akibat bentrokan ini 4 rumah warga dibakar oleh massa dan 8 kendaraan lainnya itu dibakar dan dirusak oleh massa yang menyerang. Terkait pelaku sendiri seperti apa informasinya dari pihak kepolisian? Apakah sudah ada identitas atau seperti apa? Ya, terima kasih Firda. Dari pihak kepolisian sendiri pada hari Senin kemarin telah mengamankan 4 orang yang diduga sebagai pelaku yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Dan pada hari Selasa tadi, pihak kepolisian kembali menangkap 2 orang yang diduga juga terlibat dalam kerusuhan tersebut. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum merilis nama-nama atau peran daripada ke-6 pelaku ini. Terima kasih Firda. Oke, baik, terima kasih wartawan Tribun News Ultra, Armanto Sepo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Gunung Ile Lewotolok masih terus bergemuruh sejak erupsi besar pada 29 November tahun lalu. Gemuruh dari Ile Lewotolok ini bahkan terasa hingga kota Lewoleba dan wilayah sekitarnya. Selain dirasakan masyarakat yang masih bermukim di lereng gunung, warga di luar wilayah Kecamatan Ile Ape juga masih sering dikejutkan dengan gemuruh dan dentuman Ile Lewotolok. Petugas pos pemantau Gunung Api Ile Lewotolok Stanislau Arakian menyebutkan setiap hari Ile Lewotolok menunjukkan aktivitas erupsi dengan tinggi kolom abu 200 hingga 300 meter di atas permukaan puncak gunung. Bahkan beberapa kali erupsi terjadi dengan tinggi kolom abu 700 meter. Sementara itu aktivitas strombolian atau lontaran lava pijar masih tampak jelas pada malam hari.
Lontaran lava pijarnya bisa mencapai 1 km dari atas puncak gunung. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Poskupang ada Riko Wawo. Halo, selamat siang Riko. Halo, selamat siang Riko. Riko, bisa mendengar suara saya? Halo, Riko? Riko, bisa mendengar suara saya di studio? Baik, Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan dengan jurnalis kami dari Poskupang, Riko Wawo, dan kita akan jeda sejenak, Tribuners, kita akan kembali dalam live update selanjutnya. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau
ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Gunung Ile Lewotolok masih terus bergemuruh sejak erupsi besar pada 29 November tahun lalu. Gemuruh dari Ile Lewotolok ini bahkan terasa hingga kota Lewoleba dan wilayah sekitarnya. Selain dirasakan masyarakat yang masih bermukim di lereng gunung, warga di luar wilayah Kecamatan Ile Ape juga masih sering dikejutkan dengan gemuruh dan dentuman Ile Lewotolok. Petugas pos pemantau Gunung Api atau PPGA Ile Lewotolok Stanis Laus Arakian menyebut setiap hari Ile Lewotolok menunjukkan aktivitas erupsi dengan tinggi kolom abu 200 hingga 300 meter di atas permukaan puncak gunung. Bahkan beberapa kali erupsi terjadi dengan tinggi kolom abu 700 meter. Sementara itu, aktivitas strombolian atau lontaran lava pijar masih tampak jelas pada malam hari. Lontaran lava pijarnya bisa mencapai 1 km dari atas puncak gunung. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Posku Pangada Riko Wawu. Halo, selamat siang Riko. Selamat siang rekan Firda. Riko, bisa dijelaskan bagaimana saat ini kondisi Gunung Ile Lewotolok yang ada di sana? Ya baik, sejak 29 November tahun 2020, di mana Ile Lewotolok mengalami erupsi yang cukup besar, dentuman, gemuruh masih terjadi sampai dengan hari ini. Bahkan satu hari bisa 2-3 kali gemuruh, dentuman, dan erupsi kecil-kecilan, erupsi dengan tinggi kolom abu 200-700 meter di atas puncak gunung. Dan situasi ini sempat membuat panik warga, bahkan sampai di wilayah kota juga dentuman dan gemuruh ini masih sangat terasa. Terkait warga yang ada di sana, apakah masih bermukim di sekitar lereng gunung atau seperti apa kondisinya? Ya baik. Ada sekitar 5 desa yang setelah bencana Seroja kemarin sudah mengungsi ke tempat pengungsian. Itu mereka sudah tidak ada di kampung lagi, mereka yang ada di lereng gunung. Tapi masih sekitar 10 desa di 2 kecamatan, Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, itu masih bermukim di lereng gunung, masih tetap ada di kampung, dan mereka diharapkan untuk tidak mendekat di radius 3 km dari puncak gunung. Oke, terkait salah satu gunung ini adalah salah satu objek wisata, apakah masih ada pengunjung atau warga yang melakukan pendakian di sana atau seperti apa informasinya? Baik, sebelum erupsi tanggal 29 November tahun lalu, itu ada masyarakat, pendaki, wisatawan juga yang sering mendaki. Tapi sejak erupsi kemarin, 29 November 2020, bisa dipastikan tidak ada lagi pendaki atau wisatawan atau masyarakat yang mendaki gunung. Dan masyarakat juga diharapkan untuk tidak mendekat di wilayah radius 3 km dari puncak gunung, sehingga bisa dipastikan tidak ada lagi yang mendaki. Oke, apakah dari pemerintah setempat, apakah ada imbauan khusus terkait erupsi Gunung Ile Lewotolok ini, Riko? Ya, khusus masyarakat yang ada di wilayah lereng gunung, itu diharapkan untuk tetap memakai masker saat keluar rumah karena adanya asap abu vulkanik, itu masih ada. Lalu jika musim hujan, desa-desa yang ada aliran lahar dinginnya juga harap tetap waspada. Lalu masyarakat juga dilarang untuk beraktivitas, apalagi berkebun di wilayah radius 3 km dari puncak gunung. Itu sudah dilarang. Karena di sana banyak masyarakat yang kebunnya ada di lereng-lereng gunung, itu pemerintah dan pos pemantau melarang untuk melakukan aktivitas di sana. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan petugas pos pemantau Gunung Api Ile Lewotolok, Stanis Laus Arakian, dan berikut liputannya untuk Anda. Saya sedikit menjelaskan bahwa terkait gemuruh Ile Lewotolok ini memang terjadi sejak tanggal 29 kemarin ya, November 2020 kemarin. Itu diakibatkan karena adanya suplai magma menuju ke permukaan, sehingga
terjadi apa namanya itu, dia keluar lewat permukaan, diakibatkan karena adanya dipengaruhi juga dengan ini efek apa namanya ruangan, sehingga memicu terjadinya suara-suara itu. Sehingga masyarakat sebenarnya tidak perlu panik dan takut, karena ini fenomena biasa ini terjadi di gunung api. Cuma yang dikhawatirkan itu bagi masyarakat yang berada di sekitar tubuh gunung api. Itu yang takutnya terjadi apabila terjadinya apa namanya longsoran material-material abu yang terjadi di tubuh gunung api, itu yang bisa terjadi longsoran-longsoran, itu yang dikhawatirkan. Aktivitas vulkanik Gunung Ilelotolok sendiri sampai saat ini seperti apa? Aktivitas sesuai dengan pengamatan kami di pos pengamatan gunung api, memang kegempaannya itu cenderung fluktuatif, artinya belum begitu stabil. Tercatat di seismograf kami juga masih menunjukkan adanya gempa-gempa erupsi, dan gempa-gempa juga semacam gempa-gempa tremor, itu mengindikasikan bahwa masih ada suplai magma. Namun di sisi lain belum ada suplai magma baru. Itu dikasih. You in position yet? Working on it. What's taking so long? I thought you knew this place. Don't rush me. We don't have time. I'm going in. Beralih ke Jakarta, Saudara. Sejak pagi hingga siang hari ini pada Selasa 6 Juli, aparat gabungan TNI dan Polri masih melakukan penjagaan di pos pembatasan mobilitas PPKM darurat di ruas Jalan Raya Lenteng Agung, tepatnya di flyover Tapal Kuda sebelum kampus ISIP Jakarta. Beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 yang hendak menuju kawasan ibu kota harus menjalani pemeriksaan. Para pekerja yang bekerja di sektor esensial maupun kritikal oleh petugas diperkenankan melanjutkan perjalanan setelah menjalani pengecekan. Di sisi lain, beberapa pengendara roda 2 yang bekerja di luar sektor tersebut harus berputar balik melalui Tapal Kuda Lenteng Agung. Sementara itu, 2 mobil Panzer milik TNI dan 1 mobil Barakuda milik Korps Brimob masih bersiaga di lokasi. Nah, untuk mengetahui informasi lebih terkininya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribunnews.com ada Rizky Sandi Saputra. Halo, selamat siang Rizky. Selamat siang Firda dan juga Tribuners. Rizky, bisa dilaporkan kondisi terkini di pos penutupan ruas Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan di sana? Baik, Firda, bisa dilaporkan untuk siang ini sekira pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Tepat di belakang saya merupakan titik atau pos penutupan dari pemberlakuan PPKM darurat Pulau Jawa dan Bali, di mana hingga saat ini pihak aparat keamanan gabungan, TNI, Polri, dibantu dengan Brimob dan juga pemerintah daerah masih terus melakukan penyekatan, begitu pemeriksaan untuk para pengendara sepeda motor maupun mobil gitu. Namun untuk saat ini saya lihat kondisinya tidak se-crowded kemarin, begitu mengingat kemarin mungkin hari pertama penerapan PPKM darurat di hari kerja atau weekday. Untuk hari ini masyarakat terlihat lebih menyadari gitu kalau ada penerapan ini. Hal itu berimbas juga pada sedikit lengangnya pantauan kami di sini terhadap kendaraan yang akan melintas di pos penyekatan ini, begitu Firda. Terkait aparat yang meninjau langsung di sana, seperti apa informasinya? Tadi pagi gitu maksud saya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imron bersama dengan Pangdam Jaya yang Majen TNI Mulyo Aji dan Kadinkes atau Kepala Dinas Kesehatan Kota Jakarta yakni Ibu Widya Stuti telah meninjau langsung titik penyekatan di pos Lenteng Agung ini begitu. Dirinya menyempatkan juga memeriksa atau melakukan pengecekan kepada para pengendara yang hendak atau memaksa untuk melintas di pos penyekatan ini, gitu Firda. Rizky, terkait pesan dari Kapolda Metro Jaya sendiri untuk PPKM darurat ini seperti apa? Ya, jadi tadi saya juga sempat mewawancarai Pak Kapolda. Jadi Pak Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imron meminta kepada masyarakat Indonesia khususnya di Jakarta dan juga sekitaran Pulau Jawa dan Bali untuk sedianya menaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah ini dengan tetap berada di rumah, dengan mengurangi mobilitas, dan kalaupun keluar rumah harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
dirinya juga meminta kepada pejabat desa setempat atau setara RT atau RW untuk menjaga ketertiban para masyarakatnya. Sebab kata dia, jika jalan utama ini dijaga oleh kepolisian namun perkampungan tidak dijaga oleh RT RW, maka penyebaran COVID ini juga akan sia-sia begitu. Maksudnya penerapan ini akan sia-sia begitu. Jadi dirinya meminta kepada seluruh stakeholder yang terkait untuk sedianya patuh kepada kebijakan ini agar pandemi COVID-19 ini bisa diatasi secara bersama-sama begitu. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dan berikut liputannya untuk Anda. Dan yang paling pokok tadi, warga ini semua tidak akan bisa selesai kalau tidak ada keterlibatan warga. Jalan-jalan utama kami jaga, tapi jalan tikus, jalan-jalan penghubung, jalan-jalan pendekat, saya dengan sangat memohon kepada RT, RW, tolong jaga kampungnya, jangan dikasih lolos. Itu sama aja kita memberikan peluang penyakit ini menyebar. Iya, RT RW-nya, warga masyarakat jangan kasih kampungnya dilewati oleh orang-orang yang tetap nekat melakukan mobilitas tanpa ada keperluan. Itu sama aja dengan kita memberi ruang orang menjadi korban sampai dia masuk rumah sakit atau bisa fatal sampai meninggal dunia. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Pak, ada petugas yang dikerahkan juga di... Kita beralih ke Jatim, Saudara. Satgas Gakumhaman Nusa 2 Polda Jatim diterjunkan dalam mengantisipasi terjadinya penimbunan alat kesehatan atau alkes selama masa pandemi COVID-19. Tak hanya memantau, Satgas tersebut akan langsung mengawal dan meninjau bila ada permainan harga alkes untuk penanganan pandemi. Terlebih untuk tabung oksigen diprioritaskan untuk rumah sakit, mengingat akhir-akhir ini banyak warga kesulitan mendapatkan tabung oksigen. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jatim, ada Samsul Arifin. Halo, selamat siang Samsul. Halo, selamat siang Samsul. Siap, selamat siang rekan Firda. Samsul, bisa dijelaskan bagaimana kondisi saat ini stok alkes di Jatim sana? Baik, terima kasih. Untuk stok tabung oksigen di Jawa Timur, Polda Jatim bekerja sama bersama Persi atau Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Jatim memastikan bahwa untuk saat ini stok tabung oksigen dan alat kesehatan lainnya dinyatakan aman. Namun guna memastikan dan mengantisipasi ada permainan dari oknum-oknum tertentu dan memastikan itu, Polda Jatim menurunkan satgas khusus untuk memantau dan langsung mengawasi, yang dimana nanti juga di backup oleh 39 jajaran Polres Tabes yang ada di Polda Jawa Timur begitu. Apabila nanti ditemukan adanya dugaan penimbunan atau tindakan yang lainnya, apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, Samsul? Baik, menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Repliandoko tadi menuturkan bahwasannya akan ada tindakan tegas dan juga ada sanksinya, di mana di dalam aturannya sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di mana nanti akan ditindak tegas dari oknum-oknum yang diduga menimbun alkes yang dibutuhkan selama masa pagebluk ini. Begitu. Oke, mungkin ada upaya untuk mengantisipasi adanya dugaan penimbunan atau hal yang terkait dari Polda sendiri? Ya, baik, dari Satgas Gakumhaman Nusa 2 untuk di sini akan melakukan pengecekan baik dari alkes maupun obat-obatan untuk meninjau langsung. Dia akan langsung terjun di apotek-apotek setempat maupun tempat penjualan atau distribusi tabung oksigen itu sendiri, rekan Firda. Dan juga bekerja sama tadi dengan Persi, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Seluruh Jawa Timur. Dan yang pasti untuk saat ini, menurut Kabid Humas Polda Jatim, tabung oksigen dan alat kesehatan lainnya dinyatakan aman, namun tidak tahu nantinya ke depan. Nah, mengantisipasi itu saat ini tetap dilakukan pengawasan dan pemantauan begitu, rekan Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Jatim, Samsul Arifin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sadar nggak sih,
Kita tuh suka proteksi yang ekstra. Sama kayak Gojek yang protokolnya masih ekstra sampai sekarang. Buat menjaga kehigienisan di tiap orderan kamu. Yuk, pakai Gojek yuk. Kita beralih ke Jayapura, Saudara. Dinas Kesehatan Kota Jayapura bersama Puskesmas Kelurahan Vim Kota Raja Distrik Abipura menggelar vaksinasi massal bagi warga Kelurahan Vim Kota Raja Distrik Abipura, Jayapura di pelataran Gereja Getsemani, Kelurahan Vim Kota Raja pada Selasa hari ini. Vaksinasi tersebut juga terbuka bagi masyarakat umum di Kota Jayapura dan sekitarnya yang ingin melaksanakan vaksinasi secara gratis. Inisiasi vaksinasi massal ini di Kelurahan Vim Kota Raja Distrik Abipura ini juga merupakan inisiasi dari Wali Kota Jayapura jelang PON ke-20 2021. Warga yang ingin melakukan vaksinasi di pelataran Gereja Getsemani, Kelurahan Vim Kota Raja ini harus melewati beberapa tahapan, mulai dari pengecekan identitas, pengecekan kesehatan, hingga divaksin dan terakhir diobservasi. Adapun masyarakat yang akan melakukan vaksinasi cukup membawa dokumen kelengkapan berupa identitas diri. Kemudian apabila sudah divaksin, nantinya diminta oleh nakes yang bertugas untuk menunjukkan sertifikat vaksin pertamanya. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Papua, ada Aldi Bimantara. Halo, selamat siang Aldi. Halo, selamat siang Firda dan juga Tribuners. Aldi, bisa dijelaskan berapa jumlah orang yang telah divaksin sejauh ini dan apa jenis vaksin yang disediakan oleh pemerintah setempat? Baik, sejauh ini pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, tercatat sudah 400 orang tervaksin, yang terdiri dari 232 orang dewasa dan 135 orang kelompok usia remaja dan anak-anak, serta 33 orang usia lanjut. Kemudian, adapun yang informasi jenis vaksin yang kami terima, ialah vaksin jenis Sinovac, begitu, Firda. Terkait tahapan warga yang ingin melakukan vaksinasi sendiri, seperti apa, Aldi? Baik, Firda dan juga Tribuners, bagi warga yang ingin melakukan vaksinasi di Kelurahan Vim Kota Raja Distrik Abipura, Jayapura, Papua, warga harus melewati beberapa tahapan, diantaranya yakni proses pengecekan identitas ya berupa kelengkapan identitas diri berupa KTP seperti itu, kemudian melanjutkan di proses vaksinasi begitu. Setelah itu langsung diobservasi selama beberapa menit begitu, Firda. Oke, selama proses vaksinasi di Kelurahan Vim Kota Raja sendiri, apakah ada kendala atau seperti apa informasinya? Laporan sejauh ini dan pantauan kami sejauh ini di lapangan tidak terlalu begitu kendala yang berarti, hanya saja masyarakat di Kelurahan Vim yang mengikuti vaksinasi dari pagi hingga sore hari ini mengalami beberapa kendala, yakni belum memiliki smartphone, HP smartphone gitu untuk proses identifikasi dan juga pengiriman sertifikat vaksinasi seperti itu. Oke, baik, terima kasih wartawan Tribun Papua Aldi Bimantara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Bulungan kini tengah mengejar cakupan vaksinasi COVID-19. Menurut Kepala Bidang Pencegahan Penanggulangan Penyakit Dinkes Bulungan, Felix Sima, pihaknya menargetkan 600 orang divaksin setiap harinya. Felix menuturkan tahapan vaksinasi mulai dibuka untuk masyarakat umum hingga anak usia 12 hingga 17 tahun, di mana setidaknya 3 lokasi dipusatkan menjadi area vaksinasi massal, seperti di Puskesmas Tanjung Selor, kantor Dinkes Bulungan, serta Makodim 0903 Bulungan. Vaksinasi di Makodim adalah bagian dari gerakan serbuan vaksinasi nasional TNI Polri di masa pandemi COVID-19. Vaksin yang digunakan ialah vaksin pabrikan Cina, yakni vaksin Sinovac, di mana pihak Kodim mendapatkan alokasi sebanyak 700 dosis vaksin. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Kaltara, ada Maulana Faudi. Halo, selamat siang Maulana. Selamat siang rekan Firda dan Tribuners. Oke. Maulana, bisa dijelaskan vaksinasi di Kabupaten Bulungan sendiri sudah seperti apa tahapnya? Ya, baik. Untuk vaksinasi di Kabupaten Bulungan hingga bulan Juli ini sekarang sudah memasuki tahap ketiga. Setelah sebelumnya di tahap kedua adalah vaksinasi untuk lansia dan pelayanan publik, sekarang akan difokuskan untuk vaksinasi bagi masyarakat umum. Bahkan vaksinasi juga mulai menyasar bagi anak usia 12 hingga 17 tahun. Terkait lokasi dan juga target jumlah vaksinasi massal seperti apa? Untuk lokasinya sendiri, per hari ini dipusatkan di 3 titik. Tadi ada di Gedung Aula
kantor Dinas Kesehatan Bulungan, lalu ada di Puskesmas Tanjung Selor, dan ada juga di Makodim 0903 Bulungan. Untuk target tiap harinya, vaksinasi ini akan menyasar sebanyak 600 orang yang akan divaksinasi. Apakah 600 orang tersebut di satu lokasi atau total dari ketiga lokasi tersebut? Untuk 600 orang per harinya ini disebar di 3 lokasi, seperti di Makodim 0903 itu tiap harinya dijatah atau mendapatkan kuota sebanyak 110 dosis vaksin. Begitu rekan Firda. Oke, untuk jenis vaksin yang digunakan sendiri seperti apa informasinya? Baik, untuk jenis vaksin yang digunakan sebenarnya adalah vaksin Sinovac yang akan diberikan itu 0,5 ml. Lalu itu untuk dosis pertama dan jeda untuk dosis kedua selama 28 hari. Sebelumnya juga sempat digunakan vaksin jenis AstraZeneca tapi dikhususkan bagi purnawirawan di lingkungan TNI dan Polri. Gitu. Oke. Untuk selama proses vaksinasi tadi, apakah ada laporan terkait KIPI? Maulana? Ya, berdasarkan pantauan kami di lapangan selama tadi proses vaksinasi hari ini, dan proses-proses vaksinasi sebelumnya hingga saat ini belum ada laporan mengenai KIPI dengan skala berat gitu atau dengan fatal. Namun untuk skala ringan memang beberapa ada dilaporkan tapi tidak mengarah pada yang berat atau menyebabkan fatalitas. Begitu rekan Firda. Oke, baik, terima kasih wartawan Tribun Kaltara Maulana Faudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini? Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Wali Kota Bitung Maurits Mantiri mengeluarkan surat edaran berisi imbauan menyanyikan atau mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam surat edaran tersebut tertanggal 3 Juni 2021 telah disebarkan kepada seluruh asisten di Sekretariat Daerah Kota Bitung, seluruh kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN, BUMD, dan perusahaan, serta para camat lurah sekota Bitung. Dalam surat edaran tersebut menjelaskan, menyanyikan dan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap berdiri atau sikap sempurna di ruang publik. Kebijakan ini dilakukan oleh seluruh masyarakat Kota Bitung pada hari Senin setiap minggunya dan setiap tanggal 17 pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dengan tetap menjaga kekhidmatannya. Saat lagu Indonesia Raya diputar, semua aktivitas berhenti sejenak, termasuk saat lagu diperdengarkan baik lewat pengeras suara atau toa di kantor lurah atau kantor kecamatan sebagai perintah yang akan dilakukan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Manado, ada Christian Wayonggere. Halo, selamat siang Christian. Selamat siang rekan Firda, dapat menjangkau suara saya? Ya, Christian bisa dijelaskan sejauh mana pemberlakuan menyanyikan dan atau mengumandangkan lagu Indonesia Raya di lingkup pemerintahan Kota Bitung di sana? Baik, rekan Firda dan Tribuners dan Tribun News dimanapun Anda berada, seperti yang telah disampaikan oleh rekan Firda tadi, sebagai wujud mengimplementasi dan menggelorakan semangat kebangsaan nasionalisme yang ada di Kota Bitung, Wali Kota Bitung bersama dengan Wakil Wali Kota Bitung, Bapak Insinyur Maurits Mantiri dan Bapak Hengki Menatar, mengeluarkan surat edaran terkait dengan mengumandangkan dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilaksanakan setiap hari Senin tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah dan setiap tanggal 17 di bulan berjalan, rekan Firda.
Oke, mungkin ada respon. Bagaimana respon ASN atau THL yang ada di Pemkot Kota Bitung sendiri terkait pemberlakuan kebijakan ini? Baik, rekan Firda, sejauh ini respon yang kami jumpai atau kami pantau di lapangan sangat-sangat positif. Bahkan di beberapa kesempatan di saat kegiatan pemerintahan maupun kegiatan yang lainnya, ketika hari Senin dan tepat pukul 10 dihentikan sejenak dan mengikuti surat edaran tersebut, mendengarkan dan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Bahkan di beberapa kesempatan yang terekam pantauan kami, seluruh jajaran yang ada di tingkat pemerintah Kota Bitung maupun yang ada di tingkat level lainnya mengikuti kegiatan ini. Kemarin hari Senin, informasi ataupun video istimewa yang kami terima dari bagian humas, dari bagian protokol dan komunikasi pimpinan yang sedang melaksanakan work from home juga tak luput dan melakukan kegiatan ini, rekan Firda. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan juru bicara pimpinan sekaligus Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bitung, Albert Sergiur Palengkahu, dan berikut liputannya untuk Anda. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meninjau sentra vaksinasi yang dilaksanakan oleh Kompas Gramedia di Bentara Budaya Jakarta pada Selasa 6 Juli pagi ini. Dalam kesempatan tersebut, Ariza didampingi Wali Kota Jakarta Pusat Dani Sukma, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budi Mantanurejo, dan Jubir Kemenkes Siti Nadia Tarmizi melihat secara langsung peserta vaksinasi di Bentara Budaya Jakarta. Ariza mengatakan pihaknya cukup senang mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi dan melihat langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk 10.000 pekerja media. Ahmad Riza Patria menyampaikan apa yang dilakukan oleh Kompas Gramedia yang melaksanakan program vaksinasi massal cukup diapresiasi. Sebab data dari Dewan Pers tercatat ada 47.000 keluarga besar media dan baru 27.000 yang sudah tervaksin. Nah, untuk mengetahui informasi lebih terkininya, sudah bergabung bersama saya wartawan wartakotalive.com ada Joko Supriyanto. Halo, selamat siang Joko. Halo, selamat siang rekan Firda. Joko, bisa dijelaskan kunjungan Wabub DKI Jakarta ke sentra vaksinasi Kompas Gramedia di Bentara Budaya Jakarta seperti apa? Ya, pagi tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Ariza Patria Joko, maaf saya potong sebentar, saya potong sedikit. Mungkin mikrofon Anda bisa lebih didekatkan lagi agar Tribuners bisa mendengar suara Anda lebih jelas lagi. Ya, oke, silakan. Ya, baik. Tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, Bapak Riza Patria mengunjungi sentra vaksinasi di Bentara Budaya Jakarta, di mana sentra vaksin ini merupakan kolaborasi dari Kompas Gramedia begitu. Dengan kolaborasi dengan pihak Kemenkes dan Pemprov DKI Jakarta serta beberapa stakeholder lainnya. Tadi juga Bapak Ariza sempat mengunjungi beberapa wartawan juga media yang ikut vaksinasi dan juga masyarakat yang berkunjung di sana. Bapak Ariza Patria sendiri mengaku cukup mengapresiasi atas bentuk kolaborasi dari Kompas Gramedia yang menyelenggarakan vaksinasi. Dan vaksinasi ini sudah digelar sejak 1 minggu yang lalu begitu, kan Firda? Oke. Setelah ada berapa jumlah pekerja media yang sudah divaksin dan di Bentara Budaya Jakarta hingga hari ini? Ya, tadi juga disampaikan dari pihak Kompas Gramedia bahwa sentra vaksinasi ini yang digelar di Bentara Budaya ini sudah digelar sejak 28 Juni beberapa waktu lalu, dan hingga saat ini sudah ada sekitar 4.200 baik itu media maupun masyarakat yang ada sekitar Bentara Budaya Jakarta, dan ini akan digelar terus hingga 9 Juli mendatang, dan target vaksinasinya setiap hari itu sekitar 500 itu kan Firda. Oke, apakah ada yang disampaikan, apakah sempat disampaikan berapa total pekerja media dan sudah ada berapa yang divaksin?
Ya, tadi Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria menyampaikan bahwa sejak hari ini sudah tercatat 4,7 juta yang pekerja media, dan baru 27 media begitu yang baru saja mendapatkan vaksinasi. Namun dengan adanya sentra vaksin yang tersebar di beberapa wilayah DKI Jakarta, setidaknya ini bisa mencapai target vaksinasi baik itu pekerja media maupun masyarakat wilayah DKI Jakarta. Begitu rekan Mirda. Terkait kunjungan dari Riza sendiri di sana seperti apa? Apa adakah imbauan atau seperti apa yang disampaikan oleh Riza sendiri? Ya, tadi Bapak Riza Patria menyampaikan bahwa masyarakat tadi sudah banyak sentra vaksin yang tersedia di DKI Jakarta, sehingga diharapkan masyarakat untuk berkunjung atau mengunjungi sentra-sentra vaksin yang sudah disediakan baik puskesmas maupun sentra-sentra vaksin yang ada di beberapa wilayah DKI Jakarta begitu. Hingga dengan ini masyarakat bisa mencapai herd immunity-nya hingga terbebas dari COVID-19 gitu. Rekan Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Warta Kota Live, Joko Supriyanto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Pontianak, Saudara. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kayong Utara, Tasfirani, telah mengimbau masyarakat yang mengunjungi objek-objek wisata agar taat protokol kesehatan pada Selasa 6 Juli hari ini. Tasfirani menyampaikan, dari awal terjadinya pandemi COVID-19 yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Kayong Utara telah dilakukan sosialisasi dan himbauan tentang penerapan prokes hingga saat ini. Yang menyebut berbagai macam himbauan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata terhadap masyarakat yang mengunjungi destinasi wisata di Kayong Utara, seperti melalui mulut ke mulut, surat, dan juga baliho. Yang menuturkan objek wisata tidak akan ditutup karena akan berdampak pada sektor sosial dan juga ekonomi. Satu di antara objek wisata yang sering dikunjungi oleh para wisatawan lokal yakni ada di Pantai Pulau Datok yang terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan di Kabupaten Kayong Utara. Pantai Pulau Datok ini tidak ditutup meski naiknya angka kasus positif COVID-19 di Kayong Utara sendiri. Pantai Pulau Datok sendiri merupakan tempat festival Sail Selat Karimata 2016 Kayong Utara pada tanggal 15 Oktober 2016 yang secara langsung diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Pontianak ada Jovi Lasta. Halo, selamat siang Jovi. Halo, selamat siang rekan Firda. Jovi, bisa dijelaskan bagaimana saat ini aktivitas di objek wisata Kabupaten Kayong Utara di Pantai Pulau Datok sendiri? Nah, untuk aktivitas tepatnya di Pantai Pulau Datok, yaitu di wilayah Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, untuk saat ini para pengunjung tetap datang ke Pantai Pulau Datok itu sendiri, dan untuk kegiatan dari pelaku UMKM sendiri yang berada di pinggiran Pantai Pulau Datok sendiri masih melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, meskipun di masa pandemi COVID-19, para pelaku UMKM masih bisa melaksanakan aktivitas ekonomi seperti biasanya. Nah, berdasarkan wawancara saya bersama dengan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kayong Utara, bahwa beliau telah melakukan himbauan, baik itu persuasif, melalui baliho, dan lain sebagainya. Kembali rekan Firda. Oke, Jovi, terkait adakah warga lokal yang berkunjung di sana, atau seperti apa wisatawan yang mengunjungi Pantai Pulau Datok sendiri? Apakah ada warga yang dari luar kota atau seperti apa? Nah, untuk pengunjung yang datang untuk mengunjungi Pantai Pulau Datok itu sendiri, untuk saat ini beberapa diantaranya yaitu dari pengunjung warga lokal itu sendiri, dan juga dari pengunjung di wilayah Kabupaten Ketapang. Nah, untuk letak Kabupaten Kayong Utara sendiri dengan Provinsi Kalimantan Barat itu cukup jauh. Nah, untuk estimasi waktu dengan Kabupaten Ketapang itu sangat dekat. Nah, kemungkinan besar selain warga lokal, tentunya dari warga di daerah Kabupaten Ketapang berrekreasi ke objek wisata Pantai Pulau Datok. Kembali Rizka, Firda. Oke, Jovi, terkait bagaimana Pemda melakukan melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kayong Utara
mengimbau pelaku UMKM dan pengunjung guna menerapkan disiplin prokes, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan data dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per tanggal 4 Juli 2021, bahwa zonasi pandemi COVID di wilayah Kabupaten Kayong Utara sendiri itu kuning. Nah, untuk kedepannya kita masih menunggu informasi baik itu perkembangan pandemi COVID di wilayah Kabupaten Kayong Utara yang akan menginformasikan kepada Satgas COVID di pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, untuk para pelaku UMKM sendiri masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, baik itu aktivitas ekonomi, seperti melayani para pengunjung dan lain sebagainya. Dan tidak lupa juga selalu mengedepankan protokol kesehatan 5M. Dan juga diharapkan bagi setiap pelaku UMKM yang berada di pinggiran objek wisata Pantai Pulau Dato sendiri harus pertama yaitu menghadirkan atau menyiapkan tempat untuk mencuci tangan, dan juga dihimbau kepada para pengunjung untuk tetap menggunakan masker dan tidak lupa menghindari kerumunan. Kembali rekan Firda. Oke. Baik, terima kasih wartawan Tribun Pontianak Jovi Lasta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Medan, saudara. Ada 9 rumah yang terbakar di Jalan Masjid, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun pada Selasa hari ini, 6 Juli 2021. Hal itu disampaikan oleh Kepala Lingkungan 8 Kelurahan Aur, Nelly Susanti, kepada Tribun Medan. Adapun sampai saat ini berdasarkan pendataannya ada 39 jiwa yang berada dalam 9 rumah terbakar tersebut. Sampai saat ini warga, pemerintah setempat, dan petugas kepolisian masih melakukan evakuasi terhadap bangunan yang terbakar. Warga juga terlihat saling bergotong royong untuk membereskan serpihan bangunan yang telah terbakar dan mencoba untuk memadamkan bara api yang masih tertinggal. Petugas damkar pun berusaha memadamkan kobaran api yang begitu cepat menjilat ruko-ruko itu. Adapun api baru dapat dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkop Medan tiba di lokasi. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Medan, ada Goklas. Halo, selamat siang Goklas. Halo, selamat siang Frida. Goklas, bisa dijelaskan bagaimana kronologi dan apa penyebab kebakaran yang terjadi di sana? Ya, sebenarnya sampai saat ini kebakaran itu terjadi sejak pagi tadi. Itu membakar total ada 17 bangunan yang ada di Kelurahan Aur dan Kelurahan Masjid. Jadi ada 2 kelurahan di mana lokasi bangunan tersebut terbakar. Nah, itu sudah sejak pagi tadi, itu sekitar pukul 5:30 pagi. Nah, untuk sampai saat ini memang penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Namun dari penuturan warga, api itu pertama kali tampak dari toko perabotan yang bernama Toko Perabotan Kurnia. Itu tampak api pertama kali dari belakang toko tersebut. Oke, terkait korbannya sendiri, apakah ada korban yang terbakar atau seperti apa informasinya? Nah, sampai saat ini memang belum ada korban jiwa, bahkan yang ada hanya korban luka-luka ringan. Nah, adapun dari informasi yang dihimpun dari beberapa kepala lingkungan, untuk di Kelurahan Air itu ada 9 rumah dengan total 39 jiwa yang ada di dalam rumah sewaktu kebakaran. Dan di Kelurahan Masjid ada 8 kios dengan total 17 jiwa yang ada dalam ruangan. Nah, diketahui kedua lokasi ini memang berdekatan dan hanya dipisahkan oleh 1 gang. Oke, untuk kerugiannya sendiri seperti apa yang dialami oleh warga di sana? Nah, untuk yang bagi pemilik usaha kios itu tadi ditaksir sekitar miliaran yang menjadi kerugian, karena itu ada kios percetakan dan juga ada kios tempat besi serta perabotan-perabotan lainnya, tempat las juga. Dan untuk perumahan warga itu ditaksir sekitar 500 jutaan. Oke. Untuk terkait informasi tambahan lainnya, mungkin ada yang bisa disampaikan lagi? Nah, terkait dengan kejadian kebakaran ini, adapun pemerintah setempat itu telah membangun posko tepat di depan Kelurahan Masjid
posko tersebut berfungsi untuk menampung warga-warga yang sampai saat ini belum menemukan tempat tinggal selain rumah yang sudah terbakar. Adapun ada beberapa bantuan dari warga serta BPBD berupa sembako kepada para korban. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Lingkungan 8 Kelurahan Aur, Nili Susanti, dan Kepala Lingkungan 7 Kelurahan Masjid, ada Ridwan, dan berikut liputannya untuk Anda. Waktu jam 6 pagi, saya dipanggil warga, sana sudah kebakaran, bisa dapat pengalihan lihat lokasi kebakaran. Dan itu, cuman waktu saat itu saya belum tahu jiwanya berapa yang kena, berapa yang setelah padam baru saya data. Jadi data jiwanya ada 39 jiwa. Ada berapa, Bu? 39 jiwa. 39 jiwa itu di kelurahan Aur. Rumah 9. 9 rumah. 9 rumah ya. Oke, ada korban jiwa? Ada yang mengalami luka-luka? Luka-luka mungkin ada, tapi nggak parah kali. Nggak parah kali ya, Bu ya. Kalau langkah dari kelurahan sendiri nanti ini ke depan gimana? Itulah sekarang kelurahan sama kelurahan Masjid dan kelurahan Aur mengadakan ini tenda untuk penampungan orang kebakaran dulu sementara di situ. Di daerah mana itu? Itu di belakang itu. Oke. Itu nanti fungsinya untuk menampung ya? Oke. Korban yang luka-luka saat ini sudah dirawat atau gimana? Iya, nggak ada luka, nggak ada yang dirawat, nggak ada ini. Kerugian yang ditaksir berapaan ini, Bu? Ratusan juga lah. Iya. Kalau dari data kelurahan sebelah masjid? Itu masjid katanya ruko 8 ruko. 8 ruko, Bu ya? 8 ruko. Oke. Awal api dari mana kabarnya? Nah, itulah kita nggak tahu api dari mana. Sampai sekarang kita pun nggak tahu. Yang diselidiki ya? Belum lagi diselidiki. Apakah ada bantuan sembako atau yang lain-lain Ada nanti? dari APBD. Dari APBD. Ada dari apa? BPBD. Oke. Sembako ya? Ya, kayaknya ada yang ngasih bungkus, warga pun ada. Tinggal kabar ngasih bantuan nasi bungkus. Oke. Dari pihak pemerintahan belum ada turunkan bantuan? Ada lah. Ibu apa namanya, Bu? Bu Nelly. Dijelaskan, Bang, untuk kebakaran yang terjadi di Jalan Masjid ini itu dimulai dari jam berapa tadi, Bang ya? Pertama kali ada warga kita yang bernama Kak Yanti, dia melihat awal api itu jam 5, sekitar jam 5.45, mendekati jam 6. Kemudian api itu marak jam 6 lewat. Itu terus, api datang dari apa? Dari belakang, salah satu warga kita yang memiliki usaha. Jadi di belakangnya itu ada tumpukan kayu, kemudian api itu marak dan membesar. Oh, berarti dari tumpukan kayu itu? Iya. Itu di toko apa, Bang? Kurnia. Toko Kurnia ya. Ada tumpukan kayu di belakang toko. Iya. Dari situlah sumber api. Iya. Baru pada saat itu angin kencang dan itu kalau untuk detail kronologinya kita kan pasti nunggu dari polisi. Kebetulan dari pihak polisi lagi mendiagnosa seperti apa kronologinya. Tapi dasarnya basicnya kita dari itu. Oke, untuk sampai saat ini ada berapa ruko, Bang? Kita bukan ruko, kita petak-petak kios. Itu ada berjumlah 8. Berjumlah 8 kios ya, Bang. Itu kiosnya itu usahanya apa aja itu, Bang? Ada percetakan, ada stainless, ada perabot, ada bengkel las. Kalau kerugiannya ditaksir berapaan, Bang? Kurang lebih 500 juta. Apakah ada barang-barang yang hilang, Bang? Sejauh ini masih simpang siur karena kita belum bisa memastikan kali apa yang kehilangannya dan siapa yang kehilangan apa gitu. Karena tadi kita ketika melakukan pemadaman untuk tindak lanjut kita lebih bergerak cepat karena mereka di beberapa kios masih tertutup, jadi kita upayakan untuk membuka tadi. Tapi tidak. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Puluhan ribu KTP elektronik Apkir dan invalid Kota Jambi dimusnahkan di sisi belakang Balai Kota Jambi pada Senin 5 Juli. KTP tersebut merupakan belangko lama yang berada di Dinas Dukcapil Kota Jambi. Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi, Nirwan Ilyas, menyatakan KTP tersebut merupakan KTP yang dikumpulkan sejak tahun 2019. KTP itu dimasukkan ke tong sampah secara perlahan, seolah untuk memastikan semuanya terbakar habis.
Beberapa orang menyiram minyak tanah ke dalam tong sampah yang menjadi tempat pembakaran. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jambi, ada Rara, yang akan berikan laporannya. Halo, selamat siang, Rara. Halo, selamat siang, Rara. Rara, bisa mendengar suara saya? Ya, halo, rekan Firda. Rara, bagaimana laporan Anda terkait kabar pemusnahan KTP elektronik yang dilakukan oleh Pemkot Jambi di sana? Ya, baik. Rekan Firda, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Ya, jelas, Rara. Silakan. Oke. Kemarin tepatnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kurang lebih, Pemkot Jambi memusnahkan sekitar 14.120 KTP elektronik yang merupakan KTP tersebut sudah tidak dapat difungsikan lagi karena sudah afkir dan lain sebagainya. Dan KTP tersebut dimusnahkan lantaran beberapa waktu lalu sempat ada kejadian KTP yang digunakan itu KTP tersebut merupakan KTP yang digunakan kembali oleh beberapa oknum untuk membuat KTP palsu seperti itu, rekan Firda. Berarti itu adalah alasan Pemkot Jambi untuk memusnahkan KTP yang afkir itu, Rara? Iya, benar, rekan Firda. Terus apa ada hubungannya dengan kejadian pemalsuan itu? Berarti seperti itu? Iya, benar. KTP tersebut, pemusnahan tersebut itu ada hubungannya dengan kejadian pemalsuan KTP tersebut. Untuk Pemkot Jambi sendiri, bagaimana cara mengantisipasi ke depannya agar tidak ada lagi pemalsuan KTP? Ya. Selain adanya pemusnahan ini, rekan Firda, Pemkot Jambi melalui Dinas Dukcapil Kota Jambi sudah melakukan beberapa cara dengan pemusnahan KTP ini, dan selanjutnya nanti akan ada pemusnahan lanjutan yang belum tahu kapan itu, dan akan ada pemetaan seperti apa dan mengapa adanya semacam pemalsuan KTP. Terakhir informasi yang kami dapat yaitu pemalsuan KTP ini terkait dengan lambatnya sistem pelayanan untuk KTP di pemerintah Kota Jambi, yaitu di Dinas Dukcapil Kota Jambi. Namun siasatnya saat ini sudah ada beberapa hal yang dilakukan Dinas Dukcapil. Pertama yaitu terkait dengan pelayanan online. Kita ada semi pelayanan online, yaitu para masyarakat Kota Jambi yang ingin membuat KTP dapat melakukan konfirmasi terlebih dahulu melalui online dan mengirimkan data secara online. Lalu dapat 2 hari setelahnya dapat mengambil KTP langsung di Dinas Dukcapil Kota Jambi, dan KTP tersebut sudah dapat difungsikan. Dan selanjutnya masyarakat Kota Jambi juga bisa melakukan pemasukan data langsung di Dinas Dukcapil Kota Jambi, dan 12 jam, maksimal 12 jam KTP tersebut sudah bisa difungsikan. Selain itu ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah Kota Jambi. Di antaranya yaitu mobil keliling dari Dinas Dukcapil Kota Jambi itu difungsikan setiap hari Sabtu untuk masyarakat Kota Jambi. Selain itu, mobil keliling itu nantinya dapat melayani para masyarakat Kota Jambi yang ingin membuat KTP, KIA, KK, dan lain sebagainya, pengurusan dokumen-dokumen Dinas Dukcapil yang berkaitan dengan Dinas Dukcapil Kota Jambi. Di sisi lain juga ada sistem ADM, mesin ADM yang nantinya akan di-launching untuk masyarakat Kota Jambi yang ingin melakukan percetakan KTP, KIA, dan dokumen-dokumen lainnya. Begitu rekan Firda. Mohon maaf rekan Firda, suara Anda tidak dapat saya dengar dengan jelas. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Aceh Besar mulai membenahi Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Fasilitas yang diperbaiki mulai dari jalan menuju Pasar Induk Lambaro, jadikan searah hingga para pedagang musiman dan parkir kendaraan roda 2 dan 4 dipindahkan ke dalam lokasi Pasar Induk, persisnya dekat Pasar Ikan Basah, serta di depan kantor pengelola Pasar Induk Lambaro. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Aceh Besar Muslim menuturkan pembenahan tersebut bertujuan untuk mencegah adanya kemacetan. Selain itu, pembenahan dilakukan agar Pasar Induk Lambaro tidak semrawut. Muslim menyebutkan saat penertiban Pasar Induk Lambaro ini mendapat pujian dari masyarakat. Itu dikarenakan pedagang sudah mudah berbelanja karena parkir tertata rapi dan juga tertib. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Serambi Indonesia, ada Asnawi Lui. Halo, selamat siang Asnawi. Halo, selamat siang Firda. Asnawi, bisa dijelaskan kondisi terkini dari Pasar Induk Lambaro pasca adanya pembenahan di sana? Ya, di sini dapat kita jelaskan bahwa Pasar Induk Lambaro, Kecamatan Imi Jaya, Aceh Besar, hari ini sudah mulai berbenah, ya. Kabupaten Aceh Besar sudah mulai berbenah. Sebelumnya pasar ini adalah pasar yang semrawut dalam pengelolaan parkir dan pedagang-pedagang musiman. Dan hari ini sejak di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Pak Muhammad Ali melalui Kabid Perdagangan Muslim. Nah, pasar ini sekarang mulai dibenahi menuju Pasar Induk Lambaro, seluruh parkir dimasukkan ke dalam, yaitu tepatnya pada
bangunan pasar ikan lama. Di sana parkir sepeda motor, mobil, dan kendaraan lainnya diparkir tertata dengan baik, Firda. Oke, terkait pembenahan di bagian pengelolaan parkir dan pedagang di Pasar Induk Lambaro ini sudah mulai kapan dibenahi? Ya, pembenahan ini dilakukan sejak sebulan terakhir ini di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Koperasi yang baru. Nah, memang selama ini Pasar Induk Lambaro ini adalah pasar yang sangat semrawut sekali. Kenapa? Ini adalah pasar induk yang letaknya di pusat kota Bundaran menuju bandara. Di sini adalah cukup padat orang yang berbelanja, Firda. Nah, hari ini kita sudah melihat dengan parkir-parkir dimasukkan semua ke dalam lokasi pasar, sehingga kendaraan ini terlihat teratur, rapi, dan tidak terjadi kemacetan. Nah, hari ini juga jalan menuju Pasar Induk Lambaro menjadi satu arah. Nah, artinya apa? Kendaraan tidak berpapasan dengan kendaraan lain. Nah, mereka yang parkir masuk dari pintu 1, mereka akan keluar ke pintu 2. Tidak lagi keluar semrawut mau masuk pintu 1 atau pintu 2, Firda. Oke, berarti sekarang lebih tertata seperti itu ya, Asnawi ya? Iya, benar. Pedagang-pedagang musiman yang selama ini jualan kelapa, jualan sayur mayur, tidak lagi berada di luar gerbang Pasar Induk Lambaro. Nah, sekarang mereka sudah masuk ke dalam, sehingga para pedagang merasa senang. Begitu juga yang berbelanja, mereka bisa dengan mudah berbelanja, tidak harus duduk di sepeda motor. Kenapa? Mereka dengan mudah bisa masuk, parkirkan, dan ditata dengan baik pengelolaan parkir. Oke, terkait tanggapan masyarakat sendiri seperti apa pasca adanya pembenahan di Pasar Induk Lambaro ini, Mas Nawi? Ya, dengan adanya pembenahan ini masyarakat khususnya pembeli merasa senang. Kenapa? Mereka tidak lagi macet, Firda. Dengan adanya pembenahan pengelolaan parkir roda 2, 4 dan kendaraan berbadan besar, mereka bisa masuk di dalam dan parkir cukup luas di dalam. Hanya saja memang perlu nantinya ke depan pemerintah Kabupaten Aceh Besar ini mengaspal lokasi parkir itu agar pada saat hujan, yang saat ini di Aceh musim penghujan, tidak becek, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Serambi Indonesia Asnawi Luhi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sama-sama, Firda. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas dan juga interaksi. Saya Firdananda pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!